Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Sudah 82 attendance. Wow, luar biasa. Perkenalkan, aku Feni Herianti dari Customer Success Management Pawun yang akan menjadi host malam hari ini di hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Nah, untuk kali ini teman-teman sambil menunggu Sobat Pawun yang lainnya bergabung, masih banyak juga ya teman-teman yang mungkin belum familiar sama Pawun. Pawun tuh apa sih? Kayak gimana sih? Bukannya Pawun itu adalah bahasa Jawa ya kalau bisa dibilang. Betul banget. Pawun itu adalah bahasa Jawa yang mana artinya itu adalah dapur. Nah, kenapa sih dinamakan Pawun? Nah, jadi tuh istilahnya kayak apa ya? Kosakatanya tuh supaya dapurnya tuh ngebul, makanya namanya Pawun. Dan lagi pula di Pawun ini seperti yang kita tahu, Pawun itu adalah aplikasi kasir digital berbasis cloud yang dapat membantu segala aktivitas penjualan kamu, mulai dari sistem kasir online, kemudian laporan penjualan, pengelolaan inventory, pengiriman online, dan manajemen pemasaran usaha. Nah, kalau Kak Fadli juga belum tahu Pawun itu apa, ya Pawun itu adalah kasir online yang berbasis cloud. Oke, nah Pawun sendiri itu, kalau ditanyain udah berapa lama sih Pawun itu ada, kok kayaknya gue belum pernah denger ya. Teman-teman, Pawun itu tuh udah diresmikan dari tahun 2014 loh, udah lama banget kan, jadi 2014, sekarang udah hampir 6 tahun lah ya kira-kira. Jadi Bukalapak duluan yang pastinya, baru Pawun gitu. Nah, sampai dengan saat ini, yang pasti Pawun tuh udah dipercaya untuk menjadi pilihan lebih dari 25.000 pebisnis di Indonesia. Bayangkan, luar biasa sekali bukan? Nah, buat teman-teman yang belum tahu Pawun, keuntungannya apa sih kalau bisa dibilang? Keuntungannya tuh banyak banget. Yang pertama, kita bisa memonitor bisnis kita kapan aja dan di mana aja. Mau lagi di mobil, di Metro Mini, lagi di Gojek, lagi di Grab, atau lagi di mana, itu tinggal buka handphone, terus buka dashboard-nya, tinggal lihat, oh, sekarang penjualan gue udah segini ya. Gampang banget, jadi kita bisa ngeliat di mana aja. Yang kedua, pilihan pembayarannya lengkap banget. Bisa lewat virtual account, credit card, digital payment, kayak GoPay, OVO, Dana, Link aja, ShopeePay, kita udah integrate semuanya. Oke, jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang kalau misalkan belanja pakai Pawun, aduh bisa nggak ya bayar pakai ShopeePay? Bisa banget. Pakai Dana bisa banget, pakai Link aja bisa, semuanya bisa. Oke, terus kemudian proses pemesanannya hingga transaksinya tuh mudah, jadi lebih mudah banget. Dan yang terakhir, kemudahan pencatatan laporan penjualan, karena kan biasanya kalau misalnya kita nggak pakai kasir online ya, itu kan biasanya nyatet dulu, terus kita nganalisa sendiri, terus laporannya naik turun grafiknya itu kita bikin sendiri. Nah, kalau pakai Pawun itu jadi mudah banget. Jadi udah dalam satu dashboard itu kita bisa lihat laporan penjualannya, terus nganalisa apa paling banyak tuh di hari apa sih ini gue penjualan gue misalnya. Nah, itu kita bisa ngelihat, oh ternyata di hari Senin jam 12 siang itu adalah masa-masa paling tinggi penjualan gue. Nah, di situ kita bisa bikin promo atau apapun itu. Jadi kita bisa menganalisa hanya dalam satu aplikasi saja. Gitu, teman-teman. Oke, kurang lebih dari aku itu perkenalannya ya mengenai Pawun. Sekarang aku mau memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Kalau misalnya kalian aktif di LinkedIn, Muhammad Fadli tuh melanglang buana. Dia itu bisa kemana aja. Pokoknya di LinkedIn semua orang pasti kenal namanya Muhammad Fadli. Oke, ini aku perkenalkan Muhammad Fadli dari Bukalapak. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat malam. Lagi mampir di kelas lapaknya ini nih, kelas Pawun nih. Thank you ya Feni ya dan teman-teman Pawun sudah ngundang. Thank you juga teman-teman attendance sudah hadir. Oke. BTW, Fat, lo di Bukalapak itu sebagai apa sih? Boleh kenal lebih jauh nggak? Lebih deket gitu? Oke. Gue di Bukalapak sebagai Senior Supervisor di Customer Satisfaction Management. Kalau bahasa gampangnya mungkin CS gitu ya. Kalau di kami namanya Customer Satisfaction Management karena memang tugas kami adalah memastikan pelanggan-pelanggan kami ketika menghubungi Buka Bantuan, which is CS-nya Bukalapak, itu kita harus... namanya Buka Bantuan ya? Buka Bantuan, itu CS, saluran CS-nya Bukalapak. Nah, ketika mereka menghubungi kami, kita harus make sure bahwa mereka puas. Jadi, itu adalah salah satu tugas utama kita gitu untuk memuaskan pelanggan. Nah, kalau ditanya di Bukalapak dari tahun berapa,
mungkin saya di Bukalapak dari tahun 2012 kita ya, Fen ya. Kamu tahun berapa waktu itu? Kamu duluan, kamu duluan. Oh Kamu iya. duluan. Di Bukalapak sepertinya kalau nggak salah ingat 2012-2013, saking lamanya saya juga lupa. Jadi sekitar 7-8 tahunan lah di Bukalapak. Iya, iya, iya. Apa secara karir juga memang dari ini ya, memang dari agent. Jadi memang kita balas-balesin email, kemudian balas-balesin sosial media, bahkan sampai pencairan dana dan sebagainya pun itu dulu pernah saya jalani sampai sekarang, posisinya di service branding dan outreach. Nah, kalau ditanya job desk-nya apa spesifik service outreach dan branding itu, kita lebih kepada ini, Van. Jadi kalau kita bilang, kita pengen kalau orang bilang e-commerce itu yang paling bagus apa? Ya bisa jadi mungkin toko sebelah. Tapi once ketika lo hubungin Buka Bantuan, Bukalapak, lo bisa merasakan kenyamanan di situ. Nah itu yang kita harus pastikan. Jadi mulai dari sisi improvement, kemudian ketika dia menghubungi touchpoint channel kita di Buka Bantuan, itu mereka harus mudah dan sebagainya. Jadi kita lebih kepada improvement dan branding Buka Bantuan itu adalah saluran channelnya Bukalapak. Kurang lebih gitu, Fen. Oke, menarik banget ya kalau begitu. Oke, tapi sebelum kita mulai nih ya, aku mau mengingatkan kalau kita ini nanti bisa dapat e-sertifikat, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu untuk mendapatkan e-sertifikat, isi feedback form dengan klik link yang nanti di-share di kolom chat ya. Dan pastikan nama dan alamatnya juga harus benar, karena nanti e-sertifikatnya itu akan terkirim secara otomatis berdasarkan nama yang diinput di feedback form dan dikirim ke alamat email yang disubmit. So, jangan sampai salah tulis emailnya dan namanya ya. Buat yang mau e-sertifikat, jangan lupa. Silakan isi feedback formnya. Nah, ini kan kita webinarnya kalau nggak salah ini udah yang ke-11 di PAUN, which is udah cukup banyak juga ya, udah lumayan banyak lah, udah sampai 11. Tapi baru kali ini nih kita benar-benar mau memberikan service yang lebih buat teman-teman. So kita punya door prize luar biasa. Aku punya 2 tas body pack, 2 pieces ya. Ini bisa kita bagi-bagiin nanti di akhir acara, tapi aku juga punya syarat. Syaratnya mudah sekali dan gampang sekali. Karena apa? Karena rata-rata kita ini adalah millennials. Kalaupun nggak millennials pun udah paham lah ya cara menggunakan Instagram seperti apa. Nah, caranya adalah silakan follow Instagram kita di @paunpos. PAWOONPOS, dan juga Instagram Buka Bantuan Bukalapak di @bukabantuan ya, Fat ya, betul ya? Betul. Di @bukabantuan. Oke. Jangan lupa di-follow Instagram @paunpos dan @bukabantuan. Kemudian nanti capture momen saat sedang mengikuti kelas PAUN webinar ini nih. Boleh di-screenshot, boleh foto, boleh selfie, boleh apapun itu. Oke, yang penting di-capture, kemudian di-post di Instagram story, kemudian nanti mention aja @paunpos, terus dikasih hashtag kelas PAUN gitu. Nah, nanti 2 yang terpilih akan aku informasikan pemenangnya di akhir acara. Oke? Oke, kalau begitu kayaknya udah pada nggak sabar ya mau nunggu kelas service tuh kayak gimana sih? Kayaknya gampang banget lah service itu gitu. Sometimes kadang suka menyadari nggak sih kayak kita datang ke restoran and then kita udah dengan muka manis ya kan, kayak yang pengennya tuh disapa gitu, terus mau milih apa gitu. Gue pernah suatu ketika ya, Fat, nih agak cerita sedikit ya, ke suatu toko, nggak begitu besar sih, ini nggak begitu besar memang, karena memang ya biasa aja gitu, UMKM lah. Nah, suatu ketika gue pengen beli kayak barang-barang buat anak gue gitu. Terus gue tanya dong, halo ibu selamat malam, aku mau nanya dong harga penggaris itu harganya berapa ya gitu. Terus jawaban si ibu apa? Gue nggak mau nyebut merek ya di sini ya. Cuman gue pengen memberikan ini aja, pengalaman aja. Jawaban si ibu gini, itu di situ ada tuh harganya. Coba tolong lihat sendiri aja. Aku di situ merasa kayak ku menangis, sedih banget. Maksudnya kayak, oh my God, kan gue datang pengen nanya gitu ya, harusnya gue diberikan servis, gue kan pembeli ya kan gitu. Terus ada nggak sih yang salah, Fat, sama pembeli itu Raja, ada nggak sih yang salah gitu. Nah, gue pengen tahu dong, Fat, dari sisi lo kayak gimana, boleh dong dikupas tuntas mengenai servis. Oke, langsung mulai nih, Ven. Mulai. Oke, mantap. Bentar ya, aku share screen dulu. Semoga bisa.
Oke, kelihatan belum teman-teman? Oke, kelihatan. Oke deh, aduh thank you so much Feni sekali lagi sudah diundang dalam kelas PAUN ini. Kita walaupun sudah lama tak bersua gitu ya, tapi kita bersua dalam satu panggung lagi. Harusnya kalau nggak virtual ini kita bisa ini nih satu panggung bareng nih, lumayan gitu kan. Nah, yang penting kita sehat dulu aja, dan teman-teman di rumah juga thank you so much udah hadir di kelas kita ini. Semoga nanti apa yang saya sharing juga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan selama berjalannya ini nanti aku bakalan lebih kepada sharing aja, discuss aja. Jadi kalau teman-teman mau komentar atau mau apapun, silahkan langsung di kolom chat. Jadi kita biar bisa dua arah juga. Jadi saya pun di sini nggak mau bermaksud menggurui dan sebagainya, tapi lebih kepada sharing dulu aja apa yang sudah kita lakukan. Oke, pada malam ini tadi udah dijelasin bahwa malam ini aku bakalan bahas tentang enhancing customer experience. Jadi gimana untuk membangun sih tadi gimana ketika saya buka usaha, kayaknya tadi udah ada pertanyaan tuh. Gimana Mas Fat ketika saya baru buka usaha gitu, cara bikin customer service yang bagus gimana biar customer kita loyal dan sebagainya. Nah, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Nah, tapi sebelumnya nanti aku bakalan pembuka biar makin semangat nih teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Nanti saya bakalan pantun. Nanti kalau saya bilang satu kata, nanti teman-teman bilang cakep ya. Oke, siap ya. Mic-nya juga, ini mic-nya di unmute semua ya. Yaudah, Feni aja yang bantuin aku ya. Oh, baik. Ke pasar nemenin nyonya. Cakep. Jangan lupa beli ikan. Mantap. Cakep. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang saya ucapkan. Yeay. Menarik sekali. Ini lebih menarik lagi kalau semuanya pada di unmute ya. Pada cakep. Oke, ini kalau di Bukalapak itu memang identik dengan pantun-pantun gini, Van. Karena kita sangat merakyat memang anaknya. I know that. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, saya udah tadi sedikit perkenalkan tentang siapa saya. Jadi di Bukalapak memang sebagai senior supervisor di Customer Satisfaction Management, khususnya untuk bidang service outreach and branding. Jadi gimana caranya kita memastikan improvement dan branding untuk service-nya, which is bukan bantuannya Bukalapak itu bisa dikenal masyarakat gitu. Sesimpel ketika orang mau komplain, transaksi di Bukalapak terus dia ada kendala transaksi di Bukalapak, itu caranya gimana? Biasa kan bingung gitu. Nah, kita harus make sure tuh si pelanggan-pelanggan kita tahu lewat mana dan cara komunikasinya seperti apa. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab saya. Yes, yang saya suka masak, Fen. Jadi saya suka bermain dengan wajan dan seasoning. Pasti kamu tahu itu karena saya pernah mampir di rumah untuk masak ya. Dan ya, kamu pernah membeli singkong padaku. Benar. Dan saya juga suka sushi teh dan traveling ke Jogja dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman bisa cek. Oh ya, di sini juga ada Instagram dan nomor telepon saya, WhatsApp. Jadi teman-teman kalau mau bertanya atau apapun silakan. Kalau mau mention di Instagram, mau follow silakan banget karena saya lagi nyari follower, enggak bohong. Dan di situ ada kontak person saya. Oke. Saya lanjut. Nah, sebelum masuk mungkin ini ada titipan sponsor ya, Bukalapak. Bukalapak sendiri itu apa? Yes, Bukalapak adalah e-commerce. Mungkin teman-teman udah tahu, salah satu startup unicorn yang ada di Indonesia, buatan anak bangsa yang memang kita fokusnya saat ini adalah untuk mengembangkan strategi untuk menyamaratakan ekonomi yang adil untuk semua gitu. Jadi kita ngelihat bahwa saat ini mungkin daerah-daerah itu masih susah untuk menjangkau atau menjual barangnya ke Jawa, sedangkan pasarnya di Jawa. Jadi kita memang tugasnya untuk salah satu visi besar kita adalah untuk keadilan ekonomi untuk semua. Nah, kita pengen menciptakan market yang adil untuk semua menggunakan ya pasti teknologi, yaitu Bukalapak ini. Nah, Bukalapak sudah berdiri 11 tahun yang lalu, tepatnya 2010. Berarti 2010 ke 2011 ya, benar 11 tahun yang lalu. Kita 2010 berdiri. Dan dulu kalau ingat, saya di Bukalapak kan join 2012-2013 ya, lupa. Nah, waktu itu tuh Bukalapak kayak, kan saya magang ya, gitu kan. Belum ada tuh yang tahu Bukalapak itu apa, gitu kan. Wah, Bukalapak itu apa, nggak ada yang tahu. Kalau teman-teman saya gitu kan ya, teman-teman nongkrong atau apapun gitu kan. Saya dulu sambil kerja, sambil kuliah sambil kerja gitu kan. Ditanyain, Fat, di mana magangnya? Oh, di mana Fat kerjanya? Bukalapak. Saya nggak pernah bilang Bukalapak. Karena kenapa? Karena orang belum tahu Bukalapak itu apa. Bahkan pernah ingat banget suatu hari waktu sekitar ya awal-awal Bukalapak itu, dulu tuh kita dibagiin baju kaos Bukalapak. Aja baju kaos tulisan Bukalapak gitu di dadanya.
Terus hari Kamis Jumat waktu itu kan sama CEO kita Bazaki nih dikasih ke kita. Terus tanya, Mas ini buat apaan? Nggak apa-apa, kamu pakai aja nanti di CFD ya. Nanti kita ketemu di CFD katanya. Oh oke, CFD oke. Tapi kesehariannya hari Minggunya saya nggak datang. Kenapa saya nggak datang? Karena pertama telat bangun, yang kedua kalaupun saya paksain datang, saya males gitu ketika waktu itu ditanyain Bukalapak itu apa, kan males ya, orang belum tahu marketplace, orang belum tahu online bisnis seperti apa, jadi agak ribet gitu menjelaskannya. Bayangin kalau saya lagi lari terus ditanyain, Bukalapak itu apa? Bukalapak adalah situs jual beli online, panjang kali pun gitu kan penjelasannya. Kalau sekarang kan kayak ya udahlah pede aja gitu kan. Bukalapak apa, semua orang tahu gitu. Oh iya, Bukalapak untuk jual beli online. Jadi memang kita 11 tahun lalu dan 6 tahun lalu kita launching yang namanya Juragan Pulsa. Jadi Juragan Pulsa ini cikal bakal yang teman-teman tahu kalau lihat di warung-warung, Mitra Bukalapak namanya, salah satu lini bisnis kita. Dan memang kita pengennya menaik kelaskan warung-warung. Jadi biar nggak kalah tuh sama yang mart-mart itu gitu kan. Jadi kita pengen menaik kelaskan si warung-warung ini. Karena memang visi kita tadi pengen ekonomi fair for all gitu. Nah, apa aja lini bisnisnya Bukalapak? Tadi ya, ada bukalapak.com, sekarang ada sekitar 6 juta. Ini per tengah tahun 2020 kemarin ya. Dan secara online user kita udah ada lebih dari 90 mio untuk user kita di Bukalapak. Kemudian ada juga mitra Bukalapak yang tadi warung-warung. Jadi teman-teman kalau mau beli pulsa atau mau beli mau scan nggak punya uang cash, bisa scan barcode di mitra Bukalapak. Atau mungkin mau kirim uang ke keluarganya yang ada di desa-desa. Nah, kita ada mitra Bukalapak di situ. Dan terakhir buka pengadaan. Ini biasanya bisnis to bisnis atau bisnis to government, biasa untuk pemerintahan. Nah, ini kurang lebih mitra kita udah tersebar dari ujung Sumatera sampai ke Indonesia Timur, dan insya Allah nanti berkembang terus. Doakan saja ikhtiar kita untuk, yaitu tadi pengen keadilan sosial untuk semua. Nah, selain itu juga ada sedekah receh. Ini juga inisiasi pribadi teman-teman saya, termasuk Feni juga salah satu volunteer kita aja. Kita mengembangkan sedekah receh di tahun 2020 ini. Jadi teman-teman, ini inisiasi pribadi Januari 2020 kita melaksanakan, dan sekarang udah ada sekitar 8 batch lebih malah, karena sekarang udah nggak kehitung berapa batch-nya. Dan alhamdulillah kita secara komitmen menjalankan ini. Ini inisiasi pribadi, dan total selama 2020 kemarin alhamdulillah walaupun receh. Jadi kalau teman-teman mau nyumbang dan sebagainya walaupun receh, ternyata bisa mengumpulkan dana sekitar 68 jutaan lebih untuk kita salurkan. Dan ternyata dari inisiasi-inisiasi kecil itu bisa bermanfaat teman-teman. Waktu itu zaman-zamannya APD lagi susah, kita ngelihat ternyata di Jawa itu banyak kan influencer ngumpulin dana gitu ya, tapi hanya untuk Jawa doang gitu, nggak ada tuh yang nyampe Indonesia Timur. Sedangkan kan COVID nggak milih-milih di Jawa doang, nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya kita inisiatif lah, yaudah yuk kita bikin sedekah receh, kita ngumpulin dana dan kita kirim ke daerah-daerah, ke Sulawesi, ke Kalimantan, dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah ini udah jalan. Kemudian ada juga alat kebersihan masjid. Kalau teman-teman datang ke masjid, kayaknya sedih gitu ya ngeliat alat kebersihannya sedikit gitu. Nah, itu Al-Quran dan sebagainya. Kemudian paket sembako juga kemarin untuk yang terdampak pandemi di Magelang. Dan terakhir nanti sekarang kita lagi penyediaan air bersih di Sukabumi, which is 3 jam dari Jakarta tapi nggak ada air bersihnya, which is sedih banget gitu, dari Jakarta loh nggak ada air bersih. Nah, itu yang sekarang kita lagi ada penyediaan sarana air bersih di Sukabumi. Dan untuk penyintas kanker, ada seorang ibu di Jakarta yang penyintas kanker, dan sekarang juga kita bantu. Jadi teman-teman silakan follow, dan kalau ada rezekinya silakan disampaikan. Nah, oke, itu tadi pesan sponsornya. Sekarang kita masuk ke materi utamanya kita. Apa yang kita akan bahas pada malam ini, teman-teman? Kita akan bahas 4 poin ini. Pertama, customer service minded. Kita akan bahas apa sih pelanggan itu, kemudian kenapa sih pelanggan ninggalin kita, kemudian emang pacar doang yang bisa ninggalin? Enggak, pelanggan juga bisa ninggalin kita, teman-teman. Kemudian kenapa orang komplain gitu. Nah, nanti kita masuk ke poin kedua, service recovery. Kenapa orang komplain, kemudian gimana caranya ketika orang komplain, tips and tipsnya untuk handling teknik seperti apa, tips and triknya gitu. Kalau orang udah marah-marah gimana sih? Nah, nanti kita bakalan bahas nih. Dalam berapa jam nih, Fen? 3 jam ya? 4 jam ya? 1 jam ya, Vian? Oke. Nah, selain handling teknik juga nanti terakhir aku bakalan berapa tadi. Kenapa? Ada berapa slide ini? Sekitar 250 slide, Fen. Nggak bohong. Baik. Nggak bercanda. Cuma sekitar berapa kok. Gampang. Nah, terakhir nanti aku bakalan jelasin tentang case study apa yang sudah kita lakukan di Bukalapak. Oke, langsung masuk aja ya, teman-teman ya.
customer service minded. Kalau saya nanya sebelumnya, pelanggan itu apa nih? Apa sih gitu? Kalau menurut teman-teman semua nih yang udah hadir di forum ini, ada sekitar 100 berapa orang nih? 173 orang. Pelanggan itu apa sih teman-teman? Boleh dong di-share yang bilang raja. Kolom chat pelanggan. Menurut teman-teman apa tuh pelanggan? Pelanggan adalah raja, setuju? Apalagi? Setuju. Ada lagi nggak? Ayo. Pelanggan mungkin adalah boleh raise hand, nanti kita unmute untuk mic-nya. Nah, seseorang yang mengonsumsi produk kita, pembeli, pelanggan adalah pelanggan. Ya juga sih, pelanggan adalah pelanggan, benar. Pembeli yang berulang, good. Pembeli, yes, good. Yang punya uang, oke. Oh, pelanggan adalah uang ya. Pelanggan is everything, good. Thank you, Mas Ari. Pelanggan adalah seseorang yang harus kita layani dengan baik, membeli produk, yes, oke. Kang beli, larisin dagangan, oke. Thank you so much teman-teman, which is good. Kita biasa memandang bahwa pelanggan adalah orang yang beli produk kita gitu kan. Tapi nggak salah, teman-teman udah benar semua. Tapi saya harapannya setelah forum ini kita sama-sama nih punya pandangan yang sama tentang pelanggan itu seperti apa. Ternyata kita pengen sama-sama bareng bahwa pelanggan itu adalah orang yang butuh bantuan kita, teman-teman. Jadi ingat ya, orang yang butuh bantuan kita. Mereka ketika ada mau beli produk, ya mereka butuh produk kita. Ketika dia bingung untuk menggunakan produknya, mereka butuh kita. Mereka bingung cara bacanya gimana nih, mereka butuh bantuan kita. Jadi pelanggan adalah orang yang butuh bantuan kita. Clear ya teman-teman ya? Jadi orang yang butuh bantuan kita. Mereka nggak ganggu pekerjaan kita teman-teman, tapi mereka menjadi alasan kenapa kita punya pekerjaan. Bayangin kalau seandainya nggak ada pelanggan, mungkin saya di Bukalapak dan saya sendiri nggak ada tuh yang namanya Fadli, nggak mungkin bisa sharing gitu kan, karena nggak ada pelanggannya gitu kan. Jadi mereka sebenarnya nggak ganggu pekerjaan kita teman-teman. Jadi bahkan mereka yang jadi alasan kenapa kita punya pekerjaan. Jadi kalau ada yang pelanggan yang marah-marah, nggak apa-apa, itu pelanggan. Mereka butuh bantuan kita, mereka butuh disabarin untuk dijelasin dan sebagainya. Karena itu tadi, mereka butuh bantuan kita. Lanjut. Kenapa pelanggan ninggalin kita, teman-teman? Biasa kan bayangin kalau teman-teman ke pasar gitu ya. Pasar ada dua lapak nih gitu ya. Lapak pertama itu pas kita datang itu kayak, tadi tuh Feni ngasih contohnya bagus tuh. Pas saya datang ke pasar gitu kan, saya beli dong. Terus sellernya bilang gini, oh, noh ambil tuh cuma nunjuk-nunjuk doang gitu kan, terus nggak disapa dengan bagus. Kesel nggak, emosi nggak? Ya mungkin bisa jadi sabar aja karena memang kita butuh barang itu. Tapi kalau ternyata di lapak sebelah ada yang lebih bagus, bisa jadi kita ke sebelah. Pas ke sebelah ternyata lebih ramah gitu. Halo Kak, ada yang bisa kami bantu? Ayo Bu, silakan Bu, lapaknya sayurnya Bu. Ini ada promo loh Bu, atau apa, disapa dengan bagus. Iya Bu, saya butuh ini. Oh iya Bu, baik, langsung diambilin, langsung dengan sigap. Servisnya bagus, kita milih yang mana? Otomatis kita pilih yang bagus gitu kan, yang servisnya bagus gitu. Padahal sebenarnya secara harga dan ini mirip-mirip lah. Nah, kenapa kita ditinggalin teman-teman? Pertama, 1%-nya meninggal, innalillahi ya. Kemudian 3%-nya mungkin dia pindah lokasi, pindah rumah gitu ya. Jadi dia mungkin nggak pakai kita lagi, pindah kota dan sebagainya. Kemudian 5% dia bilang karena menjalin mitra dengan penjual lain, karena mungkin penjual lainnya mungkin lebih murah atau sebagainya. Nah, ini juga 9% nih, lebih kompetitif. Mungkin ada promo-promo dan sebagainya gitu ya. Kemudian tidak puas dengan produk dan servis, mungkin produknya rusak, cacat dan sebagainya, ada 14%. Dan 68% ninggalin dagangan kita karena apa? Karena servis kasar dan tidak sopan. Ini menurut American Society for Quality, dan ini jadi benchmarking kita untuk dasar kenapa kita perlu untuk memuaskan pelanggan kita. Nah, sebenarnya pelanggan itu pengen diapain sih, teman-teman? Pertama, ada nih si Budi nih, pecinta goes katanya 26 tahun. Mereka pengen dibantu. Ingat, keywordnya adalah dibantu. Jadi pelanggan kita pengen dibantu kan. Biasanya kenapa biasa kita bilang ke pelanggan kita gitu ya, ketika mampir ke lapak kita, halo Kak, ada yang bisa kami bantu gitu ya. Karena itu tadi, pelanggan kita pengen dibantu. Pertama, mereka pengen dibantu. Yang kedua, please anggap gue bernilai. Pelanggan kita tuh pengen dianggap bernilai. That's why kenapa kita selalu bilang, terima kasih sudah mampir ke lapak kami, terima kasih sudah menghubungi buka bantuan gitu. Karena memang mereka pengen dianggap bernilai, teman-teman. Nah, yang ketiga, sapa gue keles gitu. Bahasa gaul anak Jaksel banget ya. Sapa gue keles, si Tommy nih. Mereka pengen disapa, teman-teman. Jadi kalau ada yang hubungin kita atau chat kita gitu ya, mereka pengen disapa. Halo, selamat pagi Kak, selamat sore sih, selamat malam sih, selamat pagi Bro, Gan, dan sebagainya. Mereka pengen disapa, teman-teman. Tadi ya, keywordnya dibantu, mereka pengen dianggap bernilai, mereka pengen disapa, yang ketiga. Nah, yang keempat nih, si Romli, dia pengen didengerin.
Jadi that's why mungkin kenapa kita punya 2 telinga dan 1 mulut ya, karena kita memang pada dasarnya sebagai pemilik usaha dan sebagai customer service, dia itu tugas kita memang untuk ngedengerin pelanggan kita. Mereka pengen didengerin. Dan terakhir, mereka pengen invite me back, mereka pengen diundang balik, teman-teman. Jadi that's why kenapa setiap dia datang ke lapak kita selalu bilang, oh iya, selamat datang kembali ya, kami tunggu kunjungan selanjutnya. Nah, itu mereka senang tuh digituin. Jadi kalau teman-teman ada pelanggan, jangan lupa tuh diundang balik. Iya Kak, nanti mampir lagi ya Kak ke toko kami gitu. Nah, mereka pengen diundang balik, teman-teman. Sampai sini clear ya, teman-teman ya. Saya lanjut nih, contoh nih kayak gini nih. Jadi ada online shop gitu, dia ngasih nih nomor resi gitu kan, thread gitu. Nah, terus udah dikasih nomor resi gitu, dia bilang, sorry, mana nih? Aduh, wait. Alah. Nah, mereka dikasih nomor resi gitu kan. Terus dia bilang gini nih si sellernya, kok lain bos katanya. Terus si ininya bilang, maksudnya gitu si sellernya bilang. Terus si usernya bilang, iya kan biasanya ada nama pengiriman, terus alamat saya bos, kantor JNE-nya gitu. Si sellernya udah jelasin tuh, iya itu kan saya fotokan nomor resinya saja Kak, kan yang dibutuhkan nomor resinya untuk pengecekan di web JNE gitu kan. Kan biasa kita cuma butuh ini kan nomor resinya kan. JNE sudah sampai mana paketnya berada gitu kan. Nah terus si usernya bilang gini, oh iya mas cara ngeceknya gimana? Soalnya aku belum tahu. Ya udah cek aja di www.jne.co.id. Oh iya di Google Map kan? Ya Allah Tuhan, ada nggak seller-seller kayak gini? Ada teman-teman. Bahkan dia sesimpel ngecek nomor resi aja nggak tahu. Tapi ini realita sosial media drama oil shop kayak gini ada banget teman-teman. Jadi mereka pengen dibantu, mereka pengen diajarin teman-teman. Memang harus sabar yang ekstra. Lanjut. Nah, saya bakalan jelasin tentang service breakdown. Kenapa orang komplain? Kalau saya nanya ke teman-teman nih, kenapa sih kira-kira customer kita suka komplain gitu? Boleh dong di-share di kolom chatnya. Saya pengen tahu nih. Servisnya low. Oke, orang komplain karena servisnya low, kurang memuaskan, barangnya jelek. Barangnya jelek. Nggak puas tuh. Kualitas barang dan tata krama tidak memuaskan. Oke, balas chat lama. Good. Barang tidak sesuai. Bagus. Oke. Pada dasarnya karyawannya jutek. Oke. Jangan curhat ya Mas Arya. Nggak peduli. Oke, mantap. Time response-nya kurang. Good. Orangnya jahat. Waduh. Curhat nih kayaknya Mas atau Mbak Ilma nih. Orangnya jahat. Oke, good. Orang komplain. Pada dasarnya orang itu selalu memasang ekspektasi. Iya nggak sih teman-teman? Jadi orang selalu memasang, oh ya, thank you ya teman-teman yang sudah respon. Saya lanjut dulu. Nah, orang selalu memasang ekspektasi. Which is dalam hubungan pun, orang itu selalu memasang ekspektasi yang tinggi gitu ya. Wah, ada ini nih, ada anggaplah saya gitu ya nih, lagi di kantor, lagi kerja gitu kan. Wah, ada anak baru nih, cantik gitu kan. Pinter lagi kayaknya. Waduh, pokoknya inilah mengundang perhatian gitu kan. Ya udahlah, saya deketin. Ternyata nyaman teman-teman ya. Jalan. Ternyata ya udah yuk pacaran gitu kan. Ini cerita aja ya. Nggak tahu real atau enggak. Jalan cerita jalan nyaman gitu kan. Ya udahlah 3-4 bulan biasa udah aman tuh. Masih panas-panas tai ayam gitu kan ya. Waduh aman gitu kan. Wah 3 bulan 4 bulan aman. Ternyata masuk bulan-bulan ke 5-6 nah udah mulai nih keluar busuk-busuknya kan. Nah suatu hari si cowok nih ajak makan gitu kan, yang makan yuk nanti malam, oke dinner ya, oke jemput aku ya, nanti aku selesai kerjanya jam 7, oke sip kita ketemu jam 7 ya depan kosan kamu aja, oke sip gitu kan. Ya udah tuh ceweknya udah dandan selesai kan jam 7 kan biasa udah siap-siap tuh dandan make up dan sebagainya lah, udah pakai lipstik Purbasari nomor 24 gitu kan, udah on point tuh lipstiknya gitu kan. Datang set lah kok jam 7 cowoknya belum datang juga, diteleponin nggak angkat gitu kan. Iya yang bentar datang cowoknya nyampe di rumahnya dia jam 8. Marah nggak ceweknya? Marah dong. Apalagi cewek disuruh nunggu gitu kan. Wah marah banget. Gimana sih kan aku mintanya jam 7 kok kamunya datang jam 8? Iya yang maaf gitu mulu sih kamu, mintanya jam disuruh nunggu mulu. Iya yang maaf, yaudah deh yuk makan. Ya udah mau makan di mana? Kamu mau makan di mana yang?
Ya udah kita makan ini yuk, makan mie ayam gitu, kue tiaw di situ enak deh kayaknya. Ya aku udah pakai lipstik, takut rusak lipstiknya. Ya Allah, terus pakai gimana dong makannya? Oh ya udah yuk makan sushi teh mau nggak? Ya sushi teh itu juga susah yang karena kalau pakai ini kan rusak gitu kan, jadi harus gitu kan gede. Takut kesentuh lipstiknya ya. Terus apa dong? Ya udah makan bebek yuk, bebek. Ya yang itu kan minyak, takutnya nanti makin gendat. Ya Allah Tuhan, terus apa? Ya udah deh mie ayam aja nggak apa-apa yang biar ini ya oke baik balik lagi. Itu masih mending tuh 6 bulan masih kecil-kecil tuh masalahnya. Jalan ternyata ada tetangga yang lebih hijau gitu kan ya, ada anak baru lagi tuh. Waduh. Udah ada tetangga yang lebih hijau, ada rumput lebih hijau, terus udah udah tergiur lah dengan yang lebih segar-segar gitu kan. Wah udah tuh, udah selingkuh atau apapun, ekspektasinya segini nih, dia pengen oke, saya harapannya sama cewek ini bisa nikah sampai kakek nenek, bahkan sampai dunia akhirat kayak lagu dangdut gitu kan. Tapi ternyata ekspektasi yang nggak sesuai, realitanya di segini, ada gap di situ teman-teman. Nah, ketika ada gap itu, itulah kenapa orang terjadinya komplain. Oke, sama dengan Bukalapak contoh. Bukalapak ada juga nih contoh menarik nih di Bukalapak. Orang ketika komplain di Bukalapak, ekspektasinya segini nih. Saya mau di Bukalapak ketika saya transfer langsung terkonfirmasi otomatis. Suatu hari adalah namanya Ibu Hadijah, lupa namanya. Saya namanya Bu Hadijah ya. Jadi dia beli barang teman-teman. Dia beli barang, tagihannya itu 100.000 123. Dia komplain kan tuh di Twitter dan lain-lain di sosial media, gimana dasar Bukalapak penipu, tilep uang orang dan sebagainya, bla 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 bla. Panik gak kita? Panik banget. Akhirnya kita lakukan pengecekan lah kan, kita telepon biasa lah ya, kita telepon. Halo Ibu, selamat pagi. Kami dari saya Fadli dari Bantuan Bukalapak. Ini Bu, kami ada cek transaksinya ada kendala ya. Iya, gimana sih dasar kalian nipu ya, kalian nilep duit gua ya katanya. Oh iya Bu, mohon maaf Bu, boleh disebutkan nomor transaksinya? Disebutin nomor transaksinya. Oh iya Bu, di sini memang belum terkonfirmasi otomatis. Ibu sudah melakukan pembayaran? Iya sudah, ya udah Bu, minta lampiran bukti transfernya. Pas dicek, ternyata tagihannya 100.000 123. Nah dia, biasa kan 123 itu kode unik 3 digitnya kan. Biasa itu kode unik 3 digit itu untuk memverifikasi otomatis. Jadi biasa robot kita ngecek, oh ini dananya untuk transaksi ini biasa, dan itu unik dia untuk satu transaksi. Nah, kalau kita nggak sesuai transaksi, itu biasanya tuh yang nggak terverifikasi otomatis. Nah, pas dicek, oh ternyata dia transfernya 110.000, teman-teman. Pantesan nggak terverifikasi, karena memang tagihannya 100.000 123, dia transfernya 110.000. Ya udahlah, kita telepon. Ibu, ini nggak terverifikasi otomatis karena memang tidak sesuai kode unik nih, Bu. Ini mau dilanjutkan atau gimana? Dia bilang, nggak apa-apa, dilanjutkan aja katanya. Oh ya udah, kita bantu lanjutkan ya Bu ya. Oh baik, dilanjutkan. Habis itu biasa lah ya, kita bantu selesaikan, kasih solusi, ditanya lagi lah, biasa kan part edukasi kan. Oh iya Bu, boleh nanya Bu, ini transaksinya kenapa transfernya 110.000 ya Bu? Tahu nggak apa jawaban ibunya? Dia cuma jawab gini, iya nggak apa-apa, sengaja, itu kan 100.000 123, aku transfernya 110.000 biar sisanya buat admin. Bayangin teman-teman, 100 plus 123, dia transfer 110.000, sisanya buat admin. Bagus nggak? Mungkin bagus, niatnya tulus gitu kan, pengen ngasih ke admin gitu. Tapi kan gara-gara kejadian itu jadinya nggak terverifikasi otomatis dan kita dituduh penipu gitu kan. Tapi ya mau gimana, memang kejadiannya seperti itu gitu kan teman-teman. Karena itu tadi gapnya segini, ekspektasinya segini. Jadi ada gap di situ. Ya sebenarnya tadi pernyataan ketidakpuasan, kekecewaan mengenai kebutuhan dan harapan yang tidak terpenuhi. Bisa disampaikan dengan berbagai macam cara. Nanti aku jelasin Buka Bantuan, ada channelnya apa aja, nanti aku jelasin. Oke, kenapa orang komplain teman-teman? Karena pada dasarnya tiap diri orang itu punya yang namanya faktor atribusi dalam diri dia. Jadi ada faktor I sama faktor E. Faktor I, dia selalu bilang gini, ketika ada hal-hal yang baik bagi diri dia dan bagi lingkungan dia, dia selalu bilang itu karena gue, ya nggak sih? Jadi kayak ini juga sebenarnya berlaku untuk kehidupan sehari-hari teman-teman juga. Kalau ada hal-hal yang bagus atau yang baik, ya iyalah karena gue gitu kan. Keren banget ya lipstik Purbasari 24-nya ngejreng banget, pas banget di kulitnya. Ya iyalah saya yang beli gitu kan. Karena itu tadi dia selalu bilang ketika ada hal-hal yang bagus itu karena saya gitu. Nah, sama dengan
pelanggan kita ketika ada hal yang buruk ya karena gue. Tapi jangan lupa ada faktor E di situ teman-teman. Dia ada faktor E yang dia dibilang gini, ada kecenderungan di mana ada hal-hal yang kurang mengesankan atau merugikan diri dia atau merugikan lingkungannya dia. Dia selalu mencari orang lain atau penyebab lain sebagai penyebabnya gitu. Maksudnya gini, ketika ada hal-hal yang kayak, oh ya udah yang tadi tuh si ibu itu kan, kalau dia cepat, barangnya nyampe cepat, iya loh, saya pesennya di Bukalapak, emang Bukalapak keren gitu kan. Tapi once ketika dia nggak sesuai, dia selalu bilang tuh penyebabnya, emang nih Bukalapak penipu, emang nih gimana sih Bukalapak dan sebagainya. Dia selalu mencari faktor lain sebagai penyebabnya. Padahal bisa jadi tadi tuh dia yang salah transfer, niatnya bagus tapi salah transfer. Itu tadi, karena ketika ada kecenderungan, ketika ada hal-hal yang buruk, dia selalu mencari faktor lain sebagai penyebabnya. Nah, that's why kalau di kita nih, kalau di CS, kita selalu bilang ya pada dasarnya customer selalu benar, teman-teman. Walaupun kita tahu bisa jadi dia yang salah. Tapi nggak apa-apa, karena pada dasarnya mereka selalu benar. Nah, bayangin kalau cowok-cowok nih ketemu yang sebagai CS atau owner yang sering ketemu customer kan selalu benar. Ketemu sama customernya cewek, wah udah tuh, double benar. Nggak bercanda ya, nggak ada maksud apa-apa. Oke, sampai sini clear ya, teman-teman ya. Clear banget, Kak. Dan cewek selalu benar tuh memang benar juga sih, Kak. Ini pengakuan cewek ya, jadi bukan saya ngomong gitu, cari aman. Oke, saya lanjut. Nah, kenapa kita selalu perlu memuaskan customer, teman-teman? Kenapa kita selalu perlu memuaskan pelanggan? Karena pada dasarnya ketika pelanggan kita puas, dia bakalan cerita tiap paling 7-8 orang doang. Di si Purbasari tadi kan, saya habis beli di Bukalapak nih, keren banget gitu kan. Ya paling dia cuma cerita sampai 7-8 orang doang. Ada keluarganya, anaknya mungkin, ayahnya atau orang-orang rumahnya, tetangganya gitu ya, 7-8 orang. Tapi bagus gak? Bagus, karena memang virality-nya bagus, 7-8 orang. Tapi jangan sedih teman-teman, ketika dia nggak puas atau dia kecewa, dia bakalan cerita 10-22 orang. 10-22 orang, 2 kali lipatnya lebih. 10-22 orang. Jadi dia bakalan cerita nih di rumahnya. Kenapa Bu marah-marah? Iya nih, tadi beli di Bukalapak, barangnya udah nyampe, rusak dan sebagainya. Wah udah tuh ngomel-ngomel, ngoceh gitu kan ya. Lambeknya wah udah tuh kemana-mana. Terus keluar beli sayur gitu kan ya. Ada mama lagi beli sayur juga. Gimana Bu, murung banget mukanya. Iya nih, tadi beli online jelek banget barangnya gini. Wah cerita lagi kemana-mana. Itu masih mulut doang. Belum naik sosial medianya dia. Sosial medianya dia kan followersnya lumayan, 500 aja udah lumayan tuh yang ngelihat followers dia lumayan kan, 100 orang ngelihat Bukalapak rusak, wah udah tuh hancur kita. Karena itu tadi ketika kita puasin mungkin kita akan viral, tapi once ketika dia nggak puas itu virality-nya lebih parah tuh. Teman-teman desa, kenapa kita perlu memuaskan pelanggan kita? Nah, kalau di Bukalapak sendiri, kita pernah ngadain riset. Sebenarnya seberapa penting sih CS kita ini ada gitu ya? Maksudnya seberapa penting kita men-treat customer kita biar kita puas, biar customer kita itu puas. Nah, kita pernah mengadakan riset. Ternyata ketika customer kita komplain dan kita bisa memuaskan customer kita, dia bakalan balik lagi dan bahkan spending 10% lebih banyak dari transaksi sebelumnya. Bayangin teman-teman, jadi ketika dia komplain ke kita, dan ternyata ketika dia komplain dan kita puasin, dia bakalan datang lagi, loyal ke kita, dia balik lagi, bahkan spending lebih banyak dari transaksi sebelumnya. That's why kenapa penting banget untuk kita memuaskan pelanggan kita. Karena ini dasar banget gitu teman-teman. Karena ketika mau beli barang atau produk kita, mungkin beli kopi gitu ya, di salah satu outlet, terus ketemu kita sebagai customer service-nya, ya kita sebagai wajahnya tuh gimana cara kita melayani gitu ya. Karena itu tadi ketika kita bisa bikin service yang ramah dan sebagainya. Oh, gue nyaman nih beli kopi di sini gitu. Nah, itu tadi pentingnya untuk memuaskan pelanggan kita. Karena dia bakalan datang lagi dan nggak hanya datang lagi, tapi dia bakalan spending lebih ke kita gitu. Nah, ini tidak akan komplain teman-teman. Ketika tadi dia gagal, pasti ada dissatisfaction, nggak puas di situ, ada negative emotions. Nah, once ketika dia nggak puas, masih mending gitu ketika dia masih komplain ke kita, ke provider nih. Jadi buat pelaku-pelaku CS yang sabarannya sangat tinggi gitu ya, kalau masih menerima komplain yang banyak, di nomor tiket yang banyak, itu masih syukur teman-teman. Kenapa? Karena masih mending dia komplain ke kita. Jadi kalau ada customer yang marah-marah ke outlet kita itu masih mending karena dia masih komplainnya ke kita dibanding dia negatif word of mouth. Apa maksudnya negatif word of mouth? Ketika dia belum negatif word, jadi ketika ini teori marketing,
ketika kita memberikan kepuasan yang tadi tuh, ketika kita memberikan kepuasan bagus, dia bakalan cerita ke orang lain dari mulut ke mulut. Tapi once ketika dia nggak puas, dia juga bakalan cerita dari mulut ke mulut. Tadi tuh belum mulutnya doang, belum sosial medianya naik, belum di Instagramnya, story-nya, Facebook-nya, dan sebagainya. Wah, udah tuh negatif word of mouth. Itu bahaya banget. Atau yang ketiga nih, third party action. Dia bakalan komplain ke YLKI atau bawa-bawa ke kepolisian. Saya akan lapor polisi. Waduh, itu udah serem tuh. Third party action. Atau yang polisi zaman now, teman-teman tahu ya, polisi zaman now kayak Lambe Tura, Mak Rumpita, Mak Lambe, dan sebagainya. Nah, itu polisi zaman now tuh. Third party action. Bahaya banget teman-teman. Nah, ketika dia after komplain pun itu masih syukur ketika dia bisa jadi tetap stay ke kita karena dia bilang, oh ya udah, gue alhamdulillah gue masih dilayani kok gitu. Ketika gue ada masalah ada kok tim CS-nya yang bisa bantuin kita. Dia bakal terus stay. Dia masih merasa dia aman gitu. Atau ya udah dia bakalan exit atau switch. Atau yang paling parah ini nih, dia nggak komplain, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba hilang aja. Nah, ini juga berpengaruh bisa berlaku untuk kehidupan kehidupan pribadi teman-teman tuh. Jadi kalau cewek kalian atau pacar kalian marah-marah, masih syukur teman-teman karena dia masih komplainnya ke kita dibanding dia komplain kemana-mana gitu kan, naik sosial medianya gitu kan ya. Cewek-cewek update story lampu gelap terus putar musik terus captionnya kecil, dikecilin sengaja gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya juga mengundang pergi bahan duniawi. Nah, parah gitu. Nah, kalau dia komplain ke kita masih syukur, udah sabarin aja buat cowok-cowok kalau cewek kalian marah-marah. Atau cewek-cewek juga kalau suami kalian marah-marah, udah sabarin aja karena itu tadi masih mending dia syukur masih komplain ke kita. Nah, saya selalu bilang bahwa ketika komplain kita kan selalu menganggap kayak masalah gitu kan. Aduh, komplain lagi. Aduh, customernya ngomel lagi. Aduh, gimana nih? Kayaknya beban gitu. Jangan anggap sebagai beban atau masalah, teman-teman. Tapi anggap sebagai peluang. Maksudnya peluang di sini, oh ternyata dia marah-marahnya karena, oh mungkin deskripsi kita nggak bagus. Oh mungkin di sosial media kita penjelasan program kita nggak bagus. Jadi dia butuh dijelasin lebih detail. Oh mungkin cara kita menjelaskan nggak bagus. Jadi anggap sebagai peluang. At least kita bisa improve teman-teman di situ. Kita bisa evaluasi diri kita sebagai penjual atau sebagai pelaku bisnis dan sebagainya, sebagai CS. Oh, nggak apa-apa dia komplain karena setidaknya kita bisa evaluasi buat diri kita sendiri. Atau bahkan yang bagusnya adalah anggap sebagai hadiah. Kalau teman-teman bangun tidur gitu kan ya, buat cewek-cewek nih bangun tidur gitu kan ya. Terus baru buka mata, aduh ngantuk banget nih gitu kan. Pas buka pintu, ternyata ada kardus gede di dalam gitu kan, di depan pintu. Pas dibuka, oh ternyata isinya teddy bear, lucu gitu kan. Pas diangkat, teddy bearnya lucu, dipeluk-peluk. Terus ternyata di teddy bearnya ada tulisan, halo, happy anniversary ya, happy birthday ya yang, gitu kan. Bahagia nggak? Bahagia banget, karena kita dapat hadiah. Nah sama teman-teman, jadi ketika ada yang komplain, ada yang hubungi marah-marah ke teman-teman tentang produknya, anggap sebagai hadiah. Kenapa? Kan itu tadi itu teman-teman. At least kita bisa improvement. Kita anggap sebagai bahan evaluasi kita sendiri. Jadi ketika ada yang komplain, anggap sebagai teddy bear. Ya teman-teman ya. Itu bagus banget. Bahkan kalau di kalau di CS sendiri di Bukalapak kita selalu bilang, udah maju anggap sebagai hadiah. Suatu hari kita kan ada ini ya, kita ada virtual walk-in kan. Jadi customer bisa datang ke kantor kami untuk komplain. Nah, suatu hari ada bapak-bapak gede banget baju jaket kulit gitu datang tuh ke Bukalapak marah-marah. Udah maju anggap sebagai hadiah, anggap sebagai teddy bear. Apaan Mas teddy bear enggak apa-apa, at least mindset kita positif duluan gitu. Enggak stres duluan gitu. Aduh bapak-bapak nih pusing nih, pasti marah-marahnya gede banget nih orang. Dia badannya gede banget gitu kan. Ternyata pas kita datang dan kita positif mindset, kita bisa menyapa dia dengan bagus, menyapa dia dengan ramah, dan dia jadinya bisa menyelesaikan dengan sikap kita gitu. Jadi anggap sebagai teddy bear hadiah. Nah kayak gini nih, halo sis, gimana ya? Terus si usernya jawab, aku mau nanya dulu, tanda serunya 3 gitu kan. Gimana sis, kalau harga Samsung J5 berapa ya katanya?
tanda serunya 3, tanda tanyanya 3. Harga case-nya Kak, harga HP-nya gitu kan. Saya nggak jualan HP sis, aku nanya doang. Ya Allah, saya nggak jualan HP. Padahal di situ di description-nya dia jelas tuh bahwa dia jualannya case bukan HP. Tapi nggak apa-apa, dia nanya ke kita, udah sabarin aja teman-teman. Karena kayaknya memang kita diciptakan untuk sabar. Nah itu tadi ya. Jadi ketika kita dapat hadiah dari Rang Spesial, ketika yang komplain ke kita sama feel-nya, usahakan sama kayak komplain itu kayak hadiah gitu. Kita bisa improve, kita bisa evaluasi bareng-bareng gitu. Jadi jangan pusing duluan, jangan stres duluan. Clear ya teman-teman. Jadi mindsetnya itu ya tadi ya, anggap sebagai hadiah. Oke, nih aku mau bayangin ke teman-teman ya. Aku mau interaksi lagi nih ke teman-teman di kolom chat. Kira-kira nih, ini kalau ada teman-teman sampingnya ada orang, boleh dicoba. Tapi kalau nggak apa-apa. Nanti teman-teman bayangin aja ketika teman-teman dipaksa untuk memakai sepatu orang lain yang bukan sepatu teman-teman gitu ya. Jadi dipaksa nih pakai. Pokoknya lo harus pakai. Nah, menurut teman-teman rasanya gimana sih ketika kita pakai sepatu itu? Nah, saya pengen lihat nih di kolom chat nih. Rasanya gimana ketika kita dipaksa untuk memakai sepatu orang gitu. Nggak nyaman, betul, risih, sempit, karena nggak sesuai ukuran. Yes, ogah. Kenapa ogah, Mas Joseph? Dipaksa banget nih, risih, good. Takut kenapa? Takut ada ular di dalamnya. Good. Nggak enak. Kujitakin kepalanya, wah parah. Bau, nggak suka, sempit, nggak nyaman karena sepatu temen cewek, kan saya cowok. Ya bener juga. Cowok disuruh paksa pakai high heels gitu kan. Nggak apa-apa karena sepatunya lebih bagus, nggak suka, nggak nyaman. Bagaimana sikap kita merasa? Oh ini benarnya. Kaki saya gatal kalau dipegang. Oke. Thank you teman-teman yang sudah respon. Yes, bener ya. Nggak nyaman, nggak bau. Kesempitan mungkin, ada yang kelonggaran mungkin, ada juga yang bilang nggak apa-apa deh sepatu dia lebih bagus, bisa jadi juga gitu kan ya. Tapi poin pentingnya adalah tiap orang itu punya sepatunya yang berbeda-beda. Sama ini ya teman-teman ya, sepakat ya. Tiap orang punya sepatunya yang berbeda-beda. Tiap orang punya size sepatunya yang berbeda-beda, modelnya yang berbeda-beda. Orang memilih sepatu itu punya background yang berbeda-beda juga. Ada latar belakang kenapa kita milih sepatu itu gitu ya. Ada yang karena kebutuhan, ada yang karena suka warnanya dan sebagainya, beda-beda. Artinya adalah tiap orang punya sepatu yang berbeda-beda, tiap orang punya masalahnya yang berbeda-beda. Tiap customer punya sepatunya yang berbeda-beda dan punya masalahnya yang berbeda-beda. Nah, biasanya kita sebagai CS atau sebagai seller ketika datang customer, kita biasa sama ratain tuh. Pokoknya ketika customer A datang harus sama tuh perlakuannya ABCD gitu kan, udah ada SOP-nya biasanya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi pada dasarnya tiap orang ternyata nggak bisa kita samaratain SOP-nya. Ada yang pengen manjain, ada yang harus dibikin ramah, ada yang harus dibikin nyaman, anggap sebagai raja. Ada yang sesimpel kita jawab secukupnya aja dia udah puas. Tiap orang punya masalah berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi, ketika kita punya bisnis atau apapun, put yourself in customer shoes, teman-teman. Jadi, make sure bahwa teman-teman ketika menghadapi pelanggan, kita harus tahu nih, oh ini pelanggan ini maunya ini nih, oh ini pelanggan masalahnya ini nih. Nah, ketika kita udah tahu pelanggan itu maunya seperti apa, kendalanya seperti apa, kita bisa humanize mereka dan kita bisa ngasih kepedulian dan bantuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi make sure bahwa kita tahu dulu nih, kita empati gitu. Kalau bahasa gaulnya empati gitu ya. Kita tahu kondisi customer kita dan dengan begitu kita bisa men-treat mereka dengan bagus juga. Jadi kita harus tahu customer kita seperti apa. Sama kayak ini nih, contoh ya. Kak, ini nomornya sudah kirim ya. Oke, makasih, sip gitu kan. Nah, terus tiba-tiba barangnya udah nyampe nih, pelanggannya jawab gitu kan. Kak, barangnya sudah sampai tadi, makasih ya. Tapi kok rasanya aneh ya, Kak, katanya. Terus si sellernya bilang gini lah, rasanya aneh kayak gimana ya, Kak? Iya, Kak, aneh banget. Pas aku minum kok nggak ada rasa, malahan cuman baunya aja yang harum, katanya. Mohon maaf, apakah kamu menjual barang palsu? Nah, sama kayak kasus saya tadi tuh, dituduh barang palsu gitu kan. Nah, maskernya kakak minum, katanya. Ya kan kamu jualan minuman sari buah, gimana sih? Ya Allah Kak, jelas-jelas saya jualan masker organik Kak, kok bisa, katanya. Postingan saya sudah lengkap loh Kak tentang deskripsi produk, kemasannya juga di situ kan ada cara pakai maskernya, kok diminum gitu. Jelas-jelas aja nama IG aja katanya di situ ada mas-masnya. Oh my god, IG saya namanya bla 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 mas loh Kak, katanya. Kakak tanya aja semua sama orang pasti tahulah kalau itu jualan masker bukan minuman. Aku tanya kakakku juga katanya itu minuman, kayak udah deh terlanjur diminum. Ada nggak customer kayak gini yang nggak baca deskripsi?
sih. Banyak teman-teman. Nah itu tadi, mereka banyak punya shows-nya masing-masing, punya masalah yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus empati ke mereka. Oh mungkin mereka nggak ngerti nih apa yang kita sampaikan dan sebagainya. Sampai sini clear ya teman-teman ya. Oke, waduh, rame nih. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Setiap manusia itu unik. Yes, everyone is different. Good. Jadi harus beda pelakuannya. Yes, ini saya setuju nih. Wah, pinter-pinter semua ternyata nih, Fan. Oke, saya lanjut. Service recovery. Gimana ketika orang komplain, cara responnya itu seperti apa gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika orang komplain itu sama lah. Ketika orang komplain, case-nya A, jawabannya A. Biasa kan kita ada template-nya masing-masing ya. Jadi kita udah tahu tuh, case A, jawabannya A, case B, jawabannya B. Jadi kita bisa bisa menghandling mereka dengan bagus. Tapi ada beberapa customer yang kita udah treat mereka sesuai dengan SOP kita, tapi ternyata dia nggak puas tuh. Gimana caranya? Kalau saya membayangkan teori of law of bouncing back ini kayak udah beli barang gitu ya, ternyata pas service delivery-nya ternyata dia nggak puas gitu ya. Dia pesan barang baju kaos warna biru tua, ternyata yang datang hitam. Marah nggak? Marah gitu kan. Ketika dia marah hubungi customer service kita, ternyata dananya udah diterusin ke seller. Salah si admin kita, marah nggak? Wah, dia jatuh tuh, udah jatuh sekali, jatuhnya ke bawah banget gitu kan, merah. Nah, ketika dia disappointment kayak gini, cara naikinnya gimana gitu. Nah, make sure bahwa ketika kita ngasih ngasih service recovery kayak gini, itu make sure bahwa kita bisa bikin mereka spesial, bikin mereka kalem. Pertama kalem dulu. Oke Bu, mohon maaf. Nanti aku bakalan bahas beberapa formulanya ya. Tapi make sure bahwa kita bisa bikin mereka kalem, bisa bikin mereka spesial. Dengan cara apa Mas Fad? Dengan cara bisa jadi, saya nggak biasanya ini udah pakai treatment khusus nih. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus datang ke rumah saya. Kalau memang kita memungkinkan untuk datang ke rumah dia, nyamperin dia, datengin. Tapi kalau memang kita mungkin di beda kota atau di luar kota, ya paling kita minta maaf, tapi kita memberikan treatment. Mohon maaf Pak, kita jelasin. Mohon maaf Pak, kita lagi ada di kota yang berbeda nih. Bagaimana Pak solusinya Bang? Saya nggak mau tahu, pokoknya dikasih voucher. Nah biasanya itu kalau customer udah dikasih voucher, biasanya udah jalan tol tuh, udah mulus. Kasih voucher mungkin atau kasih apa. Oh ya, saya punya cerita nih tentang ini. Saya pernah ada salah satu influencer juga, penulis buku, komplain ke kita. Dia komplain ke kita, naikin ke tweetnya dia, ke story. Wah gimana sih Bukalapak gini. Wah udah tuh, karena dia influencer dan kita juga ini kan panik juga kan, karena memang takutnya ada memang part kesalahan di kita. Ini kita hubungi beliau, terus kita jelasin dan sebagainya. Malam itu sebenarnya udah case close tuh kasusnya gitu waktu itu. Tapi kita berinisiatif besok paginya nyamperin dia ke rumahnya beliau. Kita lihat cek history transaksinya dia, oh ternyata si ibu ini sukanya beli bunga-bunga. Kita datang ke rumahnya bawain bunga-bunga 100.000 isi 3. Bayangin teman-teman, gara-gara itu dia posting story-nya dia sampai 3 kali dan bilang wah servisnya Bukalapak bagus banget. Lumayan lah kan sampai promo gratis. Tapi itu seberapa penting kita bisa bikin customer kita bisa puas kembali. Nanti saya mau jelaskan bahwa pertama ucapkan terima kasih teman-teman. Jadi kenapa ketika dia hubungin kita gitu ya, atau datang ke toko kita, halo Kak, terima kasih sudah mampir. Ucapkan terima kasih teman-teman. Itu penting banget karena mereka pengen dihargai tadi yang saya bilang tadi ya. Customer sebenarnya pengen dianggap bernilai. Mereka pengen dihargai. Jadi ucapkan terima kasih. Nih, komplainnya. Kami sangat menghargai komplain dari Bapak. Kami sangat menghargai komplain dari Ibu. Jelaskan bahwa kita menghargai komplainnya. Yang ketiga, penting banget nih, magic words. Minta maaf. Karena bisa jadi memang salahnya bukan salah kita, tapi salahnya customer. Tapi nggak apa-apa, minta maaf dulu aja teman-teman. At least bisa jadi, oh mungkin salahnya kita karena mungkin deskripsi produk kita nggak bagus dan sebagainya. Make sure bahwa kita minta maaf. Yang keempat, janjikan untuk mengatasi permasalahan segera. Oh iya Bu, baik Bu, kami cek dulu ya Bu ya. Oh baik Bu, kami bantu cek dulu stoknya gimana. Nah, janjikan untuk mengatasi permasalahan segera. Jadi ketika dia datang ke toko kita, ini ada nggak? Oh ya Bu, baik, bentar saya cek dulu ya Bu. Janjikan permasalahan segera. Yang keempat, bertanya untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau teman-teman butuh, oh iya nomor transaksinya berapa Ibu? Silahkan ditanyakan kalau memang itu penting. Yang kelima, perbaiki permasalahan segera. Jadi jangan ditunda-tunda teman-teman, langsung kasih solusi pada saat itu. Memang kalau memang kita bisa ngasih solusi pada saat itu, langsung kasih solusi. Tapi kalau kita nggak bisa ngasih solusi, mungkin kita bisa jelasin
mohon maaf untuk kasus ini kita butuh waktu yang kedua terakhir, cek kepuasan pelanggan. Gimana bos setelah bertransaksi dengan kita atau belum? Nah itu cek tuh, karena dari situ kita bisa cegah kesalahan di masa depan. Oh ternyata case-nya seperti ini nih. Ya, kecenderungannya itu kita selalu memberikan respon pertama, ya nggak sih? Jadi kalau orang marah-marah, kita biasanya kaget, hah gitu kan? Atau aduh, atau langsung kayak bengong atau kayak apa gitu, memberikan respon-respon yang nggak sesuai. Jadi ini teori ini dia bilang ketika ada yang marah-marah, ada yang respon yang masuk ke kita, gimana caranya kita merespon pertama kali, bagaimana caranya merespon. Nah ini aku bakalan jelasin. Jadi ketika ada yang respon kan pasti masuk ke otak ya. Biasanya masuk ke otak itu kita ngasihnya malah respon dari otak. Jadi kayak orang marah-marah kita balasnya juga bengong atau melongo atau ikutan marah mungkin atau ih apaan sih atau apa gitu kan ya. Nah, karena itu tadi ketika orang marah kita biasanya masukin ke otak dulu gitu. Nah, bagusnya gimana Mas Fat? Ketika masuk ke otak itu masuk ke hati dulu teman-teman. Setelah ke hati baru diproses, tenang dulu baru kita bisa respon. Itu yang CS yang bagus. Jadi ketika masuk ke amigdala, make sure bahwa masuk ke korteks dulu teman-teman, ke hati dulu. Nah, kalau saya membayangkan 6 detik di awal jangan memberikan respon apa-apa. Kalau saya membayangkan teman-teman itu dalam hati teman-teman CS ataupun pelaku bisnis yang mau training teman-teman CS, make sure bahwa di dalam dadanya itu ada tombol SOS. Jadi stop, observe, dan strategize. Apa itu? Stop 6 detik pertama. 6 detik aja saya minta ke teman-teman ketika ada yang marah-marah, udah stop dulu aja, jangan memberikan respon apa-apa. Jadi kayak oh iya baik. Nah baru 6 detik aja, stop dulu, jangan memberikan apa-apa. Yang kedua, observe. Dengarkan, oh oke Pak, baik. Oh oke Pak, baik. Baru tuh kita observe, oh oke. Sambil kita bilang baik-baik itu kan, kita sambil dengerin, oh maksudnya pelanggan ini nih. Oh kendalanya seperti ini nih. Oh ternyata masalahnya ini toh. Nah baru tuh kita strategize kira-kira solusi apa yang mungkin kita bisa kasih ke dia. Jadi make sure ketika kita ada yang marah-marah, SOS dulu nih yang nyala. Stop. 6 detik aja teman-teman. Jangan memberikan respon apa-apa. Susah nggak? Susah banget. Tapi butuh butuh pembelajaran memang. Tapi bisa dicoba. Dan insya Allah ini works banget. 6 detik untuk teman-teman CS dan lain-lain, atau pelaku usaha, atau online shop. Jangan memberikan respon pertama dulu. Jadi stop dulu aja, baru observe, baru strategize. Ini kalau orang marah-marah ya. Karena pada dasarnya ketika ya itu tadi tuh, ketika udah yang marah kita biasanya balas marah juga gitu kan ya. Nah ini ada teknik Aikido, gimana ceritanya ketika orang marah menyampaikan emosi dia, kita bisa menangkap emosi itu untuk kita bisa gunakan si emosi tersebut di merespon si lawan bicara kita atau lawan main kita gitu. Nah namanya teknik Aikido di Jepang, salah satu bela diri juga. Nah dia selalu bilang gini nih, katanya ketika orang marah itu orang marah itu ada 4 pola gitu teman-teman. SSST gitu. Ingat ya, orang marah itu ada 4 pola SSST. Apa itu SSST? Pertama sangkal. Orang selalu bilang gini, kayaknya ini deh ada yang salah deh dengan Bukalapak. Kayaknya ada yang salah deh dengan Pawon. Atau kayaknya ada yang salah deh dengan outlet lo gitu. Nah dia selalu bilang begitu tuh, karena masuk tahap pertama, tahap sangkal. Nah, ketika masuk tahap sangkal, dia bakalan memeluncak tuh. Oh iya Bu, ada yang bisa kamu bantu? Iya emang nih Bukalapak dasar emang kemarin gini gue beli gini. Gimana sih Bukalapak? Wah udah tuh masuk kalau saya membayangkan grafik gitu ya, sangkal itu tahap permulaan orang marah. Nah, tahap kedua dia masuk tahap salahkan. Tahap salahkan ini ketika dia udah mulai menyalahkan, enggak emang lo yang salah, emang Bukalapak yang salah, emang Paun nih yang salah gitu kan. Nah dia udah masuk ke tahap yang kedua nih, tahap salahkan teman-teman. Kalau secara grafik dia udah mulai naik. Nah ketika dia udah mulai naik, nah di situ teman-teman pas masuk sangkal tadi kan udah SOS ya, udah nyala kan, 6 detik jangan ngasih respon. Nah ketika dia menyalahkan ini, dia udah ngenomel-nomel, tahap kedua strategize. Nah di situ teman-teman mendengarkan tuh, oh oke, maksudnya kayak gini toh, oh oke, maksudnya si ini kayak gini ternyata. Nah
dia udah menyalahkan, kita strategize di situ partnya. Jadi kita bisa mendengarkan apa yang dia maksud. Nah, setelah dia udah marah-marah, jangan sedih. Orang marah-marah kan itu pasti ada satu titik di mana dia udah puncak gitu kan ya. Kalau udah sampai puncak, dia pasti selalu bilang kayak gini, terus gue harus ngapain gitu kan. Atau dia bilang, ya terus gue harus ngapain. Terus gimana dong? Nah, berarti dia udah masuk tahap ketiga, teman-teman. Dia udah masuk tahap sepakat. Nah, secara grafik, dia udah masuk puncak. Nah, dia udah mulai turun tuh di situ. Nah, ketika dia bilang, oh ya, terus saya harus ngapain? Nah, disitulah baru kita masuk, jelasin, edukasi. Iya, Pak, mohon maaf, Pak, untuk transaksi ini kami bantu pengecekan ya, Pak, ya. Oh iya, Pak, untuk transaksi ini kami bantu cek ini. Ternyata gini, Pak, kondisinya. Pak, kami minta tolong untuk ini kami bantu. Nanti Bapak juga bantu konfirmasi ke pihak pengiriman ya, Pak, ya. Karena barangnya sampai sini nih. Anggaplah. Nah, di situ kita baru masuk solusi apa yang kita bisa tawarkan dalam waktu cepat. Kalau memang kita nggak bisa ngasih waktu cepat yang aku bilang tadi, setidaknya customer tahu kapan dia bisa dapat solusi itu. SLA-nya kapan. Untuk kasus fraud, anggaplah tentang penipuan, kita harus tahu tuh kapan kita bisa nyelesain case-nya dia. Janjikan permasalahan. Oh iya Pak, baik untuk case ini memang butuh pengecekan lebih. Kami butuh waktu ya Pak ya, dalam waktu 1 x 24 jam kami akan hubungi Bapak kembali. Jangan lupa kalau kita udah janjian kayak gitu, dicatat, jangan sampai kita nggak hubungi, bisa jadi dia double kan. Nah, setelah kita udah jelasin dan sebagainya, dia pasti akan masuk ke tahap di mana dia bilang, oh oke, Min, oh ya udah, oh oke, sip. Nah, ketika dia udah masuk ke, oh ya udah deh. Nah, berarti dia udah masuk ke tahap 4, teman-teman. Tahap terima. Secara marah, grafiknya udah naik, dia udah turun. Nah, ada nggak Mas Fat ketika dia udah masuk sepakat, udah dijelasin, naik lagi ke sepakat salahkan. Nah, jangan sedih kalau salahkan, dia pasti ada satu titik puncak di mana kita udah harus masuk lagi, menjelaskan lagi sampai ke tahap dia terima. Oh, ya udah deh, oke sip. Nah, itu tuh pola orang marah. Nah, kalau ini bukan hanya tentang pelanggan, teman-teman, tapi juga bisa digunakan untuk dalam kehidupan pribadi teman-teman. Kalau suami teman-teman atau istri teman-teman marah, udah paling polanya kayak gitu kok. Udah dengerin aja, sabarin iya yang maaf gitu kan. Nah, udah sampai kita ya udah deh. Ya udah selesai. Clear ya teman-teman ya. Jadi orang marah itu 4 tahap itu, sangkal, salahkan, sepakat, dan terima. Oke, saya lanjut. Nah ini nih, ingat bahwa pelanggan itu emosi marah itu sesungguhnya dia nggak marah ke kita, tapi dia marahnya ke perusahaan. Dia butuh pelampiasan. Kebetulan kita yang ada di sana teman-teman. Jadi ya sabar-sabar aja gitu. Karena pada dasarnya dia nggak marah ke kita, dia marahnya ke perusahaan kita. Nah, gimana cara mengelola energi marah yang tadi saya bilang? Tadi ya, memahami proses tahapan marah. Pada dasarnya kan orang marah tadi ya, SSST. Sangkal, salahkan. Ini gimana sih? Emang Bukalapak yang salah, emang lo yang salah. Dia selalu salahkan. Ketika dia udah menyalahkan, kita strategize, kita pikir, oh oke, kita dengerin aja, oke, masalahnya ini, solusinya ini. Nah, ketika dia bilang, oh ya udah, terus gue harus ngapain? Nah, berarti masuk ke tahap 4 ya, ketiga ya, sepakat. Oh ya udah, berarti dia masuk ke tahap terakhir tuh, terima, SSST, tahapan marah. Kemudian kita mengakui kemarahan customer. Ya udah, kita akuin aja kemarahan customer. Kita ambil part of responsibility di situ. Ya udah, kita akuin marah customer. Dan yang ketiga, hindari kalimat, Bapak kalau nggak tenang saya nggak bisa bantu loh Pak. Wah jangan, bisa jadi ngamuknya bisa double kill nanti teman-teman. Nah, yang keempat penting ya, mendengarkan secara aktif. Secara komunikasi skill juga kita penting ya untuk mendengarkan secara aktif. Dan yang kelima, ajukan pertanyaan secara terbuka memang kalau memang kita butuh untuk pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oke, sampai sini clear ya teman-teman ya. Nanti kalau mau nanya silakan. Waktunya singkat, saya percepat. Oke, nah gimana ceritanya ketika kita bisa bikin, ini tadi ya udah marah-marah, terus tahap orang menghadapi komplain, tips and triknya saya udah jelasin tadi, 3A, kemudian terima kasih, magic force, dan sebagainya, itu udah sampai, saya harap udah clear. Nah, next step-nya yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat customer kita loyal, ini ada six heart pounding tips-nya by marketing by JB Kellogg. Jadi dia selalu bilang gini nih teman-teman. Ketika kita bisa memuaskan pelanggan dengan beberapa tips, 6 tips ini. Pertama, let's customer know what you are doing for them. Jadi make sure customer kita tuh tahu apa yang sudah kita lakukan. Jadi bukan hanya tentang komplain ya teman-teman ya. Ada improvement apapun, ada produk-produk yang diluncurkan, atau mungkin ketika dia komplain pun, itu kan biasa kita butuh waktu kan. Biasa makanya kenapa kalau teman-teman hubungin call center, biasa dalam waktu 1 jam, 1 menit kita biasa angkat telepon lagi. Pak, saya masih melakukan pengecekan ya Pak ya, mohon ditunggu kembali. Nah itu biasa tuh. Karena kita harus tahu bahwa, kita harus menyampaikan ke customer, membiarkan customer kita tahu bahwa apa yang sudah kita lakukan
untuk mereka gitu. Kalau memang butuh waktu yang tadi, Pak ini udah 1 kali 4 jam, transaksinya masih kami cek, mohon maaf Pak kami masih butuh pengecekan, tapi sekarang kami mau masih melakukan pengecekan dan kami butuh waktu lagi ya Pak ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan sebagainya. Make sure mereka tahu apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Bisa via call, bisa lewat frekuen email mungkin, atau bisa text message, atau WhatsApp, atau sosial media yang lain. Tergantung dia hubungin kita kemana. Jadi make sure customer kita tahu apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Pak, kita ada launching produk nih. Pak, kita kemarin ada perbaikan sistem di Pawon loh. Bapak sekarang udah bisa ngelakuin ini. Nah, make sure mereka tahu hal-hal kayak gitu. Jadi bisa menambah value buat mereka gitu. Nah, yang kedua, remember special occasion. Ingat tuh, that's why kenapa kita penting untuk bisa akrab atau bisa dekat sama customer kita. Kalau di kita di Bukalapak kita ada tim khusus yang memang handling untuk customer yang memang VIP, bukan VIP lah. Kayak bisa akrab dengan customer-nya. Kita bisa tahu, oh ternyata orang ini ulang tahunnya tanggal segini nih. Jadi kita bisa ingat ketika dia ulang tahun, halo Kak, selamat ulang tahun. Kita kirimin voucher, belanja, dan sebagainya. Ingat kapan dia ulang tahun, itu penting banget. Special occasion-nya bukan. Nggak hanya birthday doang, anniversary kantornya mungkin, atau achievement dia. Wah Pak, selamat, udah buka kantor. Saya ngeliat kemarin, Feni juga melakukan hal yang sama ya, ketika ada outlet yang buka, selalu bikin story. Simple sebenarnya story, tapi kan itu bisa, bisa bikin mereka, oh iya dia inget ya ternyata special occasion gue buka outlet baru mungkin atau ulang tahun. Itu penting teman-teman, karena pada dasarnya people itu nggak peduli seberapa kita tahu tentang mereka sampai mereka tahu bahwa kita care sama mereka. People don't care how much you know until they know how much you care. Itu yang perlu kita harus tahu teman-teman. Jadi perlu kita sampaikan, kita melakukan pendekatan itu tadi, remember special occasion-nya mereka. Nah, yang ketiga, give are excellent follow-up tools. Ini hadiah itu merupakan alat follow-up yang paling excellent selama ini. So far ya. So far kayaknya give ini penting gitu. Sebenarnya nggak harus give yang harganya besar teman-teman, nggak harus. Ketika mereka beli, saya kemarin beli hadiah wisuda buat teman saya gitu ya. Hadiah wisuda buat teman, ternyata saya dikasih masker. Masker harganya kan cuma berapa? 1.000-2.000-an ya, selembar gitu kan. Mengurangi biaya produksi ya? Enggak. Ya, mungkin mengurangi biaya produksi, mungkin mengurangi keuntungan, tapi nggak sampai mengurangi keuntungan yang berapa besar gitu kan. Tapi efeknya ke customer kita, aku so sweet ya. Belum lagi kalau kita kasih masker, terus kita kasih notes kecil. Hai Kak, ini saya kasih terima kasih sudah berbelanja ke kami. Ini saya kasih masker juga ya Kak ya. Semoga Kakak sehat terus dan selalu terlindungi dan sebagainya. Itu kan kayak sebagai customer, so sweet gitu kan ya. Ingat, hadiah itu nggak harus besar, tapi kecil-kecil aja tuh ternyata bisa berguna. Kalau di kita memang kalau untuk yang besar kan biasa kita kirimin. Kalau hampers atau apa gitu ya, itu juga penting teman-teman, karena memang sepenting itu tuh si gift itu, hadiah kecil-kecil kayak gitu tuh. Atau mungkin kalau di bisnis, kenapa Kak? Kalau di bisnis biasanya ya, kalau misalkan kalau di bisnis nih kayak lo pergi ke toko kopi gitu kan, kayak ditanya kan, nah sama siapa, nah nanti di gelasnya, di cupnya ditulisin atas nama Fadli, have nice day Fadli. Itu kayaknya udah happy banget ya, padahal itu suatu hal yang simple banget gak sih? Simple kan. Nah ini yang keempat nih, Fen, yang kamu maksud, brand personal. Oh ya, benar. Jadi, saya punya pengalaman di salah satu kopi gitu ya. Mereka tahu tuh, mereka punya gift punya member card. Nah di member card itu teman-teman, itu mereka udah tahu tuh, oh si Feni sukanya beli macchiato levelnya medium, gulanya less sugar. Nah di situ udah ketahuan tuh si coffee shop ini. That's why kenapa gunanya member card itu biasanya seperti itu. Oh, Feni orangnya suka marah-marah, ngomel-ngomel kalau di ini banyak maunya. Nah, di card itu biasa ketahuan tuh ininya. Atau by nomor telepon biasa di searching, oh orangnya kayak gini. Nah, dengan kayak gitu biasanya kita bisa nge-treat mereka based on kebiasaan-kebiasaan mereka. Oh, ternyata Kak Feni sukanya dibecandain. Nah, pas dia datang ke kita, halo Kak, dengan siapa Feni? Pas dicek nomornya, oh Feni orangnya suka bercanda nih. Ayo Kak Feni gimana kabarnya? Nah, itu bisa kita lakukan hal-hal kayak gitu. Sama tadi tuh, more personal notes. Nah, si coffee shop ini, dia nulis sih personal, dan sekarang juga banyak ya,
coffee shop yang ketika kita beli kita ditulisin tuh, halo Kak, selamat beraktivitas, halo Kak, selamat ulang tahun atau apapun gitu kan ya, have a nice day. Ini kan sebenarnya kayak simple tapi kayak bikin kayak gitu kan, kayak terenyuh gitu. Dan ternyata juga bermanfaat banget apalagi untuk pengusaha-pengusaha online gitu. Nggak harus kita print kok, bahkan yang tulisan tangan pun itu sangat, bahkan yang sekarang lagi yang lagi happening itu tulisan tangan, karena ketika kita tulisan tangan itu kayak ngerasa kayak lebih effort untuk nulis gitu dibandingin benar. teman-teman. Jadi sesimpel nulis di notes kayak gini aja nih, saya kemarin dapat nih notes nih, tulisannya gini, cepat sembuh ya Mas Fadli, sehat dan bahagia terus. So sweet gak? So sweet gitu. Dan saya selalu bawa karena itu tadi itu write personal notes untuk mereka. Nah, yang kelima, bedakan antara business relations box sama friend box. Maksudnya apa? Kalau kita menempatkan diri kita sebagai customer dan diri kita sebagai pemilik bisnis dan customer, ya udah hanya sebatas business relation. Kalau kita ada maunya aja baru kita hubungi mereka. Tapi kita harus ada satu tim atau menempatkan diri kita untuk sebagai friend box itu tadi. Kalau friend box itu kan dia nggak ada batas kan, kita bisa tahu mungkin ini lebih bahasanya kita bisa lebih dekat sama dia, kita bisa tahu kesehariannya seperti apa, kita bisa tahu kesenangannya dia seperti apa. Nah, menempatkan diri sebagai friend box, tapi jangan sampai kelewatan juga ya, jangan sampai dicap apa nih SKSD gitu kan, nggak juga, tapi tahu menempatkan diri lah. Jadi yang bagus adalah menempatkan diri sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Keep it personal, karena customer itu bisa jadi dia hanya stay dalam hitungan bulan doang, tapi friends will stay forever. Dia bakalan stay selamanya. Jadi tempatkan dalam friend box tadi. Sama, pass along more information. Kalau kita bilang ini think of you moments. Jadi kalau kita tadi itu yang terkait sama ini nih friend box, kita udah tahu ternyata orang ini sukanya ini nih bahas-bahas tentang saham gitu kan ya. Oh ternyata pas besok ada saham, kita chat dia, sis besok ada ini nih, ada training saham, kamu mau ikut gak nih, boleh informasinya gitu kan. Karena kita tahu gitu kan, think of your moment. Jadi kayak seolah-olah kita bilang, oh gue kalau inget tentang saham ingetnya ini. Nah sebagai customer dia bakalan bilang, ih so sweet banget sih nih si CS-nya, dia inget gue gitu. Gue kan sukanya saham atau apapun gitu. Jadi tadi pentingnya kita bisa personal dekat sama customer kita kan, itu tadi kita bisa think of you moments, jadi kita bisa bikin chit chat di situlah, penting banget untuk think of you moments itu. Nah sampai situ clear ya teman-teman ya, semoga 6 tips tadi teman-teman coba yang kecil-kecil dulu aja, nanti kita bisa teman-teman bisa sharing efeknya seperti apa. Saya yakin sih insya Allah efeknya bisa luar biasa, sama dengan apa yang kita sudah lakukan di Bukalapak. Ini saya bakalan bagi apa yang sudah kita lakukan. Pertama kita engagement improve multivariate channel fan. Jadi kita di Bukalapak udah mulai coba bikin engagement kita, karena kita percaya ketika kita engage sama customer kita itu bisa ningkatin customer satisfaction, customer score, kepuasan pelanggan kita itu meningkat, dan ternyata itu juga ngefek banget ternyata ke CSAT kita. Jadi teman-teman kalau iseng buka Twitter atau Instagramnya Buka Bantuan, atau di Bukalapak aja lihat komen-komennya yang dikomenin sama Bukalapak atau adminnya Buka Bantuan Bukalapak, itu biasanya kita engage di situ. Jadi memang sengaja kita memang bangun engagement itu, karena nggak hanya sebatas dia hubungin kita karena komplain doang, enggak, tapi once ketika kita mau curhat-curhatan di sosmed pun mereka juga bisa gitu, mereka saling curhat dan sebagainya. Silahkan teman-teman mau kepoin @Buka Bantuan di Twitter, itu juga waduh gila-gilaan tuh di situ ininya engagementnya. Kemudian 360 profiling ini penting teman-teman. Ketika kita 360 profiling kita tahu tuh tadi, oh ternyata pelanggan ini ulang tahunnya kapan, dia sukanya apa, dia pembelanjaannya dalam waktu dekat ini berapa lama dan sebagainya. Ini penting untuk profiling, untuk bikin loyalty program. Mungkin ada festive event dan sebagainya, ada hari besar dan lain-lain. Ini penting untuk profiling. Kemudian interaction tadi ya. Jadi uniknya di kita adalah kita memang perusahaan teknologi gitu ya. Perusahaan teknologi yang menggunakan chatbot. Kita sekarang mengembangkan AI. AI ini mungkin teman-teman yang udah nonton Korea, yang drama startup gitu ya, drama Korea startup, di situ dia ngomongin AI. Nah, ini juga kita mengembangkan AI itu. Jadi ketika dia komplain ke kita, dibalas sama chatbot. Tapi ternyata yang unik adalah kita nggak bisa serta-merta meninggalkan sisi humanize kita. Nah, nanti kita bakalan bahas selanjutnya. Yang aku bilang tadi, digital service, kita maximize service kita, pelayanan kita buka di live chat,
kita buka, kita ngelihat di Twitter banyak nih yang komplain, kita dibuka bantuan Twitter, di Facebook juga banyak. Terakhir kemarin kita buka, ternyata juga peluang untuk komplain di Instagram juga ada. Akhirnya kita buka buka bantuan di Instagram. Alhamdulillah kemarin udah centang biru juga, dan jadi sarana engagement kita dengan customer. Kita juga udah buka di situ buka bantuan. Ini belum diupdate by the way. Terakhir call center ada 0215081133. Ini 24 jam customer service kita. 24 jam, dan itu saingan sama McD sama KFC teman-teman. Jadi kalau dipikir-pikir kan ngapain Bukalapak buka 24 jam gitu kan, dan ternyata memang itu kebutuhan dari pelanggan kita. Kita tahu kebutuhan pelanggan dan kita hanya bukalah si customer service kita di call center itu. Nah, itu tadi maksimal digital service. Nggak sampai di situ doang, kita sampai engagement. Yang aku bilang tadi, nggak hanya teknologinya aja yang kita ketatin, tapi juga kita ketatin dari sisi human service-nya kita gitu. Ini kemarin mungkin Feni juga sempat ngalamin ya. Jadi kita mempersonalize agent-agent kita itu sebagai orang gitu. Jadi ketika user experience ke kita, komplain ke kita, itu dia nggak ngerasa tektokan sama robot, tapi sebagai orang. Kita pakai bahasa-bahasa yang yang lebih groove, yang lebih ngalir dan sebagainya. Nah, uniknya kemarin kita coba pakai Shopee Lajuba terakhir. Ini campaign terakhir banget di Desember kemarin karena bertepatan sama Hari Belanja Online Nasional. Nah, kebetulan brand ambassador kita kan Shopee Lajuba gitu ya. Dan kita pakai agent kita ini, walaupun yang balas agent Abdul Qadir gitu ya, tapi dia sebagai Shopee Lajuba gitu. Nah, orang-orang customer-nya kan nggak tahu itu Shopee Lajuba beneran atau Shopee Lajuba palsu gitu kan. Tapi dengan itu ternyata bisa engagement dengan customer kita gitu. Sampai ada yang bilang, masa sih Kak ini belum percaya kalau ini Shopee Lajuba. Coba aku tes umurnya berapa, kelahiran tanggal berapa, pernah main FTV mana aja gitu katanya. Sampai segitunya teman-teman, dan kita layanin nggak? Kita layanin teman-teman, nggak diadiemin gitu aja. Ini juga, enaknya dipanggil apa? Enaknya dipanggil Akang. Jangan-jangan ini Akang Gendang ya? Ya udah deh, Bang Jago aja. Ampun Bang Jago, siap Mbak Shopee Lajuba. Enak nggak gitu? Enak banget gitu. Kemarin juga ada Milea, ada Priscilia dan sebagainya. Dan efeknya apa? Itu jadi viral teman-teman. Ternyata engagement kita jadi viral. Kemarin di post di Wanca, Aurece dan sebagainya. Bahkan ada influencer yang ini kita nggak bayar, tapi juga ternyata dia ngepost. Dia bilang biasanya kalau hubungin CS itu kayak robot, tapi ternyata saya hal serupa nggak akan terjadi kalau seandainya CS-nya itu lebih manusiawi gitu, sama dengan Bukalapak yang dilakukan oleh Bukalapak. Ternyata mereka sangat humanized, nggak selamanya CS itu menjengkelkan kok gitu. Nah, alhamdulillah kemarin kita sampai viral tuh, lumayan tuh 54.000 followersnya, lihat kan. Lanjut. Nah, selain itu juga kita juga ngelihat kebutuhan customer kita, ternyata di pandemi ini mereka juga butuh yang namanya face to face, tapi nggak hanya memenuhi pelanggan doang, tapi kita harus tahu juga kebutuhannya seperti apa, dan kita harus make sure bahwa mereka udah memenuhi protokol kesehatan gitu. Nah, ini kita bukalah yang namanya buka bantuan launch virtual service. Kita buka virtual service, mereka bisa datang ke kantor kita, karena kan sayang juga ya, udah jauh-jauh dari Bekasi ke kantor Bukalapak di Simatupang, terus kita cuman mentalin doang, ya Pak, sorry nggak bisa, tapi kita nggak ngambil itu, kita ngambil resiko, ya udah kita buka, tapi modelnya virtual service, jadi bisa tetap interaksi, tapi via online juga, jadi agent kita dari rumah, tapi tetap bisa kita ngasih solusi. Nah, ini kita lagi buka di masa pandemi sekarang, di kantor kita yang di Ampera. Kemudian, ini yang aku bilang tadi nih, personalized postcard. Jadi nggak hanya tentang tulisan hadiah-hadiah gede, bahkan ini percaya nggak teman-teman, ini waktu Harpelnas kita ngasih satu kertas gitu doang, kita ngucapin dari agent kita ke customer kita, ngucapin terima kasih. Jadi terima kasih ya pelanggan sudah percaya sama kita selama ini, selamat Hari Pelanggan Nasional, gimana kemarin kamu beli alat pancing ya, kamu dapat ikan berapa banyak, wah pasti seru banget ya, sekarang lagi mancing, lagi hujan juga. Itu kan sebenarnya personalized, tapi kayak kok dia tahu ya tentang gue. Dan di situ bilang selamat Hari Pelanggan ya customer Kak Abang Rian. Lihat tuh Abang Rian tuh panggilnya tuh. Padahal kan itu pelanggan kita gitu kan. Selamat Hari Pelanggan ya Abang Rian. Kenapa kita panggil Abang? Karena memang kita ngelihat profilingnya ternyata masih muda dan sebagainya. Jadi kita juga harus sesuaikan juga ya. Di situ baru tuh salam Priscilia. Jadi dia ngerasa kayak Priscilia bisa kenal gue ya Abang Rian ya.
simple, harganya cuman nggak nyampe 5.000 perak ini buat dikirim doang kayak gini, dan ternyata bisa orang-orang bisa foto dan upload di Instagram. Viral nggak? Ya viral secara gratis. Good banget gitu. Nah, sama dengan hal yang dilakukan oleh si toko roti ini. Jadi di Amerika sana ada London sana ada toko roti namanya Sainsbury. Jadi Sainsbury ini dia jual toko roti, Nah, si toko roti, jadi dia jual roti, modelnya kalau teman-teman lihat ini kayak tiger. Jadi kayak motif-motif macan gitu ya. Nah, suatu hari ada anak bocah namanya Lily Robinson, usianya 3,5 tahun. Dia tulis gini nih, Dear Sainsbury, S-nya banyak, B-nya panjang. Yeah, Sainsbury. Why is tiger bread called tiger bread? It should be called giraffe bread. Kenapa namanya tiger bread namanya tiger bread? Kenapa roti macan namanya roti macan gitu? Harusnya namanya roti jerapah dong, karena kan motifnya lebih panjang dan lebih mirip jerapah katanya. Love from Lily Robinson, age 3/2 gitu. Terus tanda tangannya Lily Robinson dipasang di situ. Kalau kita di Indonesia mungkin belum peka lah. Biasa kan kayak ya udahlah anak 3,5 tahun mungkin ya. Anak 3,5 tahun ngapain gue respon gitu kan, ya udahlah biarin aja, bisa jadi. Tapi yang unik dari si Sainsbury ini, dia respon balik si Lily Robinson, dia bilang gini, halo Lily Robinson, halo Lily, ini dipanggil tiger bread karena pembuat roti ini zaman dulu banget itu kelihatannya kayak tiger, kayak macan. Nah, mungkin agak little bit silly sih gitu. Nah, tapi ini saya include gift card yang 3 euro, dan tanda tangannya pun nanti kalau teman-teman lihat tuh tanda tangannya juga sama, Chris King, H-nya juga ditulis persis sama kayak si adek Lily ini, 27/3. Disamain gitu. Apa yang kejadian? Ini jadi viral, teman-teman. Ini jadi viral, salesnya makin meningkat, dan nggak sampai di situ doang. Dia nggak hanya sebatas balas surat, tapi yang tadi tiger bread diganti jadi white giraffe bread. Jadi diganti jadi jerapah. Bayangin, dan ini jadi viral, dan kalau teman-teman kepoin di Google atau di Facebook, kepoin aja Sainsbury giraffe bread, itu udah viral kemana-mana tuh, dan jadi benchmarking buat kita pelaku service, which is good banget gitu. Usia 3,5 tahun tapi direspon gitu. Pentingnya untuk merespon customer kita tanpa membeda-bedakan. Nah, ini mungkin resume dari saya, Fen. Jadi pertama, apa yang perlu kita lakukan? Develop sustainable product. Jadi kita perlu make sure bahwa produk customer service kita perlu udah bagus gitu, mulai dari sisi produk, sistem, prosesnya seperti apa, ketika dia hubungin kita udah oke, produk yang kita jual juga udah oke. Nah, make sure kita bisa develop itu dengan bagus. Dengan tadi ya tips and trick dan yang aku sampaikan tadi. Kemudian use your scale. Jadi kita harus tahu nih, ternyata performance-nya CSQ ini seperti ini, karena sepenting itu gitu. Kita tahu, kita bisa monitoring, ternyata orang ninggalin gue gara-gara CS gue jutek, gara-gara pelayan gue jutek gitu. Ini penting banget nih untuk kita bisa monitoring itu. Dan terakhir, increase engagement kita sama customer kita yang tadi ya, bisa dilakukan dengan berbagai cara yang sudah kita lakukan di Bukalapak tadi, atau teman-teman sekreatifnya teman-teman. Jadi listen more, dengar lebih lagi dari customer kita, bikin mereka happy. Kalau udah bikin happy, ulangi lagi, dengerin, bikin happy, udah itu aja. Nah, terakhir mungkin ini yang sudah dari Bukalapak lakukan aja. Mungkin beberapa menit aku minta yang sudah kita lakukan dari Bukalapak. Bentar. Tambah kecapnya 3, Bang. Aduh, Bang, aku tinggal 1. Oh, ya udah nggak apa-apa. Mas lihat sendiri kan, barang saya udah penuh, sesek. Hari Rabu, Orang banyak yang di belanja itu, coba bayangin Mas, pesan stok sekarang, datangnya minggu depan. Susah Mas. kaki sendiri, menikmati hujan seluruh negeri.
yang Ibu kiriman dari Mitra Bukalapak. Lepaskan QR Bu ya. Terima kasih Bu ya. Pacarnya udah ganti lagi kan? Jadi kalau Bapak kurang tinggal Bapak pencet itunya. Pokoknya Bapak terbantu sekali dan Bapak sangat berterima kasih sama yang membuat aplikasi ini. Yeay. So sweet. Itu ya teman-teman ya, karena pada dasarnya zaman nggak bisa dilawan, tapi diajak berkawan. Ini juga salah satu motivasi kami juga untuk bisa mengembangkan UMKM. Dan dilakukan teman-teman Pawon juga Masya Allah ya, jadi kita membantu pelaku usaha buat bisa lebih produktif dan lebih salesnya bisa meningkat lagi, which is good. Selamat teman-teman Pawon. Nah, ini mungkin sebelum aku tutup, ini achievement kita teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat yang terakhir kita dapat Digital Point Customer Engagement Awards, dan alhamdulillah kita juga dapat Service Excellence Award. Dan ini lembaga individu independen yang ngasih ke kita. Jadi memang alhamdulillah kita nggak bisa dilihat gitu, ternyata apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, benar-benar bisa berefek kepada orang-orang gitu. Dan bisa teman-teman silakan silakan teman-teman lebih kreatif lagi untuk tiru dan sebagainya, silakan. Dan kita senang banget untuk sharing hari ini, karena itu tadi customer experience itu bukan hanya tentang customer service doang, bukan hanya tentang orang yang ada di depan doang, bukan hanya tugasnya frontliner atau pelayan, tapi tugas kita semua. Mulai dari dia beli, kemudian dia hubungi kita, kemudian delivery, sampai pasca belinya pun seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari customer experience, teman-teman. Nah, dari buka bantuan untuk kamu, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, thank you banget Fadli. Gila, ini keren banget ya. Apalagi tadi ngelihat videonya juga terenyuh ya, tersentuh karya anak bangsa. Yang mana Pawon juga karya anak bangsa loh. Benar-benar dari orang Indonesia. Baiklah kalau begitu Fadli, terima kasih banyak buat buat semua pelajarannya, sharing-sharingnya. Yang mana kalau kita bisa simpulkan bahwa service itu pada dasarnya bukan hanya pemilik barista aja, kalau di kalau di F&B bukan hanya yang paling depan, tapi pemilik usahanya juga harus bisa memberikan service yang baik buat customer-nya gitu. Nah, apa yang dilakukan Bukalapak pada dasarnya nggak jauh beda sama yang dilakukan sama Pawon. Sekarang kita mau sedikit buka Q&A aja sekalian ya, Fat ya. Biar enak nih, kayaknya udah ditunggu-tunggu juga sama teman-teman. Udah ada sekitar 100 pertanyaan yang harus kita jawab. Oke, pertanyaan yang pertama yang mau tak jawab adalah, sebentar kita cek dulu. Oke. Lebih ke arah Pawon dulu ya, nanti nextnya baru ke Bukalapak. Oke, Pawon bergerak dalam bidang apa ya? Ini aku jawab aja ya. Saat ini pada dasarnya yang tadi udah aku jelaskan di awal, Pawon itu bergerak di bidang aplikasi kasir online. Basicnya cloud,
yang sudah diresmikan dari tahun 2014. Oke, nah keuntungan kalau menggunakan Pawn itu apa aja? Bisa monitor bisnis kapan aja dan di mana aja. Pilihan pembayarannya lengkap, bisa virtual account, bisa credit card, bisa digital payment, GoPay, OVO, Dana, Link aja, ShopeePay, itu bisa semua. Proses pemesanannya hingga transaksi lebih mudah, kemudahan pencatatan laporan juga, penjualannya juga simple banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran Pawn itu segampang apa sih, semudah apa sih? Ini aku jelasin singkat ya sedikit tentang Pawn. Yang bisnisnya cocok nih buat pengguna Pawn POS itu paling banyak kita dipakai dari sisi food and beverage. Itu ada sekitar 66,7% yang gunain. Jadi di kafe-kafe nih, kalau misalkan kalian pergi ke kafe itu biasanya agak familiar ya kalau ngelihat ketika mau bayar itu ada baristanya suka pakai tab terus tinggal taktuk terus keluar struknya dengan cara yang lebih modern. Nah, itu yang dilakukan sama Pawn POS. Kemudian dari bisnis fashion juga bisa 11,3% user kita juga yang dari sisi fashion bisa menggunakan Pawn. Kemudian retail juga bisa, ada juga di Pawn sekitar 9% yang menggunakan Pawn POS untuk retail. Kemudian dari sisi service juga ada, yang lainnya juga ada. Nah, kalau misalnya kalian mau berlangganan Pawn POS, itu bisa banget. Misalnya kalian mau coba-coba dulu, kita bisa kasih gratis. 14 hari kalian bisa nyoba, bisa dikulik-kulik, cara penggunanya gimana, cara bertransaksinya gimana, bisa dicoba. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau upgrade, kira-kira, wah, dari 14 hari ini, kayaknya oke banget nih gue pakai Pawn POS nih. Ini membantu pekerjaan gue banget nih. Udah gitu, gampang banget jadinya untuk baristanya, untuk untuk nginput transaksinya, udah gitu meminimalisir adanya kecurangan di kasir, itu kamu bisa pakai yang basic nih, harganya 299.000 per bulan aja. Nah, kalau misalnya kayak tadi Fadli kan udah ngejelasin soal loyalty customer, kayak contoh nih di suatu cafe, aku mau biasanya aku datang, oh ini cafe ini ya, cafe ini biasanya beli pasti green tea blended ya, aku tahu banget nih, terus ukurannya yang grande ya, aku pesenin ya sekarang. Nah itu dia ada di satu kartu yang mana itu semuanya tuh semua semua tentang si customer itu tuh ada. Nah di kita ada fiturnya itu loyalty customer. Nah itu ada di fitur Pro dengan harga 599.000 per bulannya. Nah, kalau kamu berlangganan langsung 1 tahun, itu bisa dapat diskon lagi. Pasti harganya bakal lebih murah lagi. Nah, terus untuk hardware-nya gimana? Hardware kita juga jual. Kamu bisa cek di beberapa e-commerce. Aku agak sebutin di sini, mohon maaf ya, Fat, kita baru jualnya di Tokopedia. Nanti Bukalapak ya. Iya, tapi di Bukalapak kita juga ada. Jadi kalian bisa ngecek di Tokopedia dan di Bukalapak itu bisa beli hardware-nya Pawn di situ gitu. Terus kalau misalnya aku tertarik nih mau pakai Pawn, aku bisa kontak kemana sih? Kalian bisa kontak sales team Pawn di WhatsApp. Kalian bisa catat ya nomor WhatsApp-nya nih, aku mau sebutin. Jangan lupa dicatat. WhatsApp-nya di nomor 0822 1999 2760. Aku ulangin lagi ya untuk WhatsApp-nya. 0822 1999 2760. Atau bisa email ke salesteam@pawn.com. Sales team-nya tulisannya salesteam@pawoon.com. Oke? Nah, kalau misalkan ya udah deh, gue pengen langsung demo, gue penasaran banget, pengen tahu kayak gimana sih Pawn itu, bisa banget. Kamu tinggal klik aja pawn.com/demo. Oke? Nah, jangan ragu-ragu lagi, jangan bimbang kalau misalnya kalian kita tuh mau membantu bisnis-bisnis itu biar lebih efisien dan lebih gampang untuk untuk dioperasionalnya itu seperti apa gitu. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin lagi nih fitur-fitur terbaru yang ada di Pawn ada apa aja sih? Kita ada Pawn Live. Nah, sekarang kan di pandemi, dulu pas awal-awal PSBB, semua orang nggak bisa keluar. Ya nggak sih? Disuruh di rumah aja. Mau beli makanan, heboh. Semuanya sekarang via GrabFood, via GoFood, pokoknya semua serba online.
Nah, sekarang kita punya fitur baru namanya Pawun Live. Apa sih Pawun Live itu? Pawun Live itu adalah self ordering platform yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara online langsung dari smartphone. Jadi bisa via WhatsApp doang nih, gampang banget. Jadi lo tinggal WhatsApp aja, tak kita cari nih ininya toko terdekatnya yang mau dibeli, tinggal via WhatsApp, abis itu nanti barangnya bisa sampai. Nah, ada 3 tipe order nih yang bisa dilayani. Dine-in bisa, sekarang kan dine-in udah bisa ya, sampai jam 9 malam, tapi bukanya sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, udah nggak ada lagi yang 24 jam. Jadi bisa dine-in juga. Jadi kalau dine-in tuh jatuhnya tinggal scan aja menunya, terus tinggal pesen aja dari meja, nanti tinggal dianterin deh makanannya, minumannya gitu. Yang kedua bisa take away, kemudian yang ketiga delivery yang terintegrasi dengan Grab Express. Kita juga punya beberapa metode pembayaran. Yang pertama itu ada digital payment, GoPay, OVO, link aja, terus virtual account, dan juga bisa bayar melalui credit card. Nah, pesanan yang masuk langsung tercatat di POS Pawun untuk segera diproses dan diberikan ke pelanggan. Jadi buat teman-teman yang sudah menggunakan Pawun dan mau mendaftar, bisa cek langsung di www.pawun.com/live. Oke, ada lagi ternyata fiturnya, oh my god, ternyata banyak banget fitur-fitur baru di Pawun yang bisa bikin user-usernya itu merasa terbantu. Apa sih, apalagi fiturnya, mau tahu gitu. Nah, fitur yang selanjutnya itu ada GrabFood Integration. Apa itu GrabFood Integration? Biasanya kalau misalkan kita menggunakan POS, itu ada lagi satu alat untuk Grab Merchant. Jadi ada Grab masuk nih ke Grab Merchant dulu, habis itu baru diinput dulu di alat yang satunya. Nah, kalau kalian sudah pakai Pawun, itu bisa langsung diintegrasiin. Jadi nggak perlu 2 kali, rempong banget, harus taktuk-taktuk. Tinggal kalau misalkan ada pesanan dari Grab, itu masuk langsung ke POS-nya, teman-teman. Jadi saat ini, Pawun menjadi satu-satunya POS yang sudah memiliki sistem yang terintegrasi secara langsung dengan GrabFood. Dengan menggunakan layanan GrabFood, Pawun memiliki merchant akan mendapat beberapa keuntungan seperti di bawah ini. Yang pertama, proses pemesanan yang masuk melalui GrabFood akan langsung diterima aplikasi Pawun sehingga langsung terekam oleh kasir yang mencatat laporan secara sistem. Yang kedua, detail pemesanan langsung diterima oleh bagian kitchen sehingga pesanan dapat langsung diproses. Hal ini juga dapat memangkas proses waktu pemesanan dan terjadinya human error karena driver tidak perlu menunggu lama ketika sampai di lokasi dan tidak perlu melakukan pemesanan kembali secara manual. Gampang banget kan? So, kalau misalkan kalian mau konsultasi atau mau minta demo produk dari sales team Pawun, bisa banget. Kalau misalkan masih di rumah aja, takut karena pandemi, bisa banget kita juga bisa Zoom meeting ya demonya. Karena Pawun juga tetap siaga untuk memberikan yang terbaik agar kita bisa tetap kuat bersama. So, untuk konsultan dan demo produk Pawun dengan tim sales, bisa kunjungi di www.pawun.com/pawundemo. Nah, demonya itu gratis, nggak bayar sama sekali. Nah, kalau misalkan kalian sudah berlangganan Pawun, itu bisa mendapatkan apa aja. Nah, nanti ada tim technical support kita yang bisa datang, visit langsung, atau kalau misalkan memang tidak ada technical supportnya di areanya, itu bisa via online, bisa juga via Zoom atau via Google Meet. Tujuannya agar kalian bisa lebih mengenal Pawun itu seperti apa, dan yang lebih kerennya lagi adalah untuk trainingnya gratis, nggak perlu bayar 500.000, nggak perlu bayar 250.000, semuanya gratis sampai kalian bisa menggunakan Pawunnya. Kurang lebih begitu, itu pertanyaan dari siapa tadi ya? Aku agak sedikit lupa. Banyak ya, Bun ya? Banyak, ada 100-an. Kurang lebih itu tadi yang nanyain tentang Pawun ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi pertanyaannya. Ini dari Yosua Darmadi, Kosen UKM. Pertanyaannya agak banyak ya, Bun. Ada sekitar 5 pertanyaan. Mohon dijawab satu-satu. Ini mengenai Bukalapak juga dan mengenai Pawun juga. Nanti kita gantian aja jawabnya ya. Kamu duluan ya. Saya pengen buka usaha, tapi buat modalnya belum punya. Apakah Bukalapak, Buka Bantuan, atau Pawun ada memberikan modal dana? Oke. Siapa yang mau jawab duluan? Dari aku dulu kali ya, Fen ya? Boleh. Kalau ditanya modal, sebenarnya di Bukalapak saat ini untuk jualan online-nya sebenarnya apa ya?
mudah sekali ya. Maksudnya kayak tanpa modal pun teman-teman udah bisa coba dengan cara dropship, dengan cara fotoin barang temennya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan kita untuk memulai untuk berjualan online. Tergantung lagi apakah kita mau komit, apakah kita mau disiplin untuk berjualan. Jadi kalau ditanya modal, nol pun sebenarnya bisa untuk berjualan online. Sesimpel kita punya di samping rumah, oh ada nih ada alat warung yang jualan alat-alat perkakas rumah tangga gitu. Bisa banget kita minta kerjasama, Pak, saya bantu jualin di online ya. Nah, dibantu jualin, kemudian tinggal modal foto doang di-upload, itu udah bisa. Itu pertama. Nah, tapi kalau ditanya di Bukalapak ada modal nggak sih? Setahu saya sih ada yang namanya buka modal. Teman-teman coba kepoin aja di Bukalapak. Aplikasinya silakan dibuka aja di situ. Karena untuk detailnya sendiri saya belum terlalu paham detail, tapi sepertinya ada. Tapi saya poin yang pertama saya sampaikan tadi sih bahwa untuk memulai pun kita harus nggak usah harus komit aja sih, mau atau nggak mau aja sebenarnya kalau untuk memulai. Gitu, setuju banget. Nah, kalau di Paun sendiri pada dasarnya kalian bisa mulai dari ghost kitchen atau mulai dari reseller punya temennya juga, bener. Bisa di share ke Instagram atau kita punya nanti fitur terbaru, tungguin aja, itu bisa ngebantu teman-teman yang biasa jualan online. Tapi kalau untuk masalah modal itu kita bisa membantu banget nih. Kalau di Paun itu ada yang namanya peminjaman dana ya jatuhnya, KTA gitu, dari Bank Mas Pion. Nah, khusus bagi pelanggan setianya Paun, Bank Mas Pion itu bisa memberikan kredit tanpa agunan atau jaminan sampai 300 juta rupiah dengan bunga yang sangat ring. So, kalau mau memanfaatkan fasilitas tersebut, kalian bisa kepoin di paun.com/paun.com/bankmaspion. Bank Mas Pion, oke? Nah, nanti dari situ kalian tinggal daftar aja, nanti akan dicek sama timnya Bank Mas Pion, kemudian tinggal di approve atau tidaknya itu langsung dikerjain sama teman-teman di Bank Mas Pion gitu. Kalau dari Paun kita bisa membantu dari sisi itu. Oke, sudah terjawab nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, masih dari Yosua Darmadi Kosen. Aku tambahin fiturnya namanya buka modal ya teman-teman. Ya benar, buka modal. Oh, yang tadi namanya buka modal ya. Oke. Sip, kalau gitu yang kedua, kakak moderator atau narasumber, apakah memiliki bisnis juga? Bagaimana kondisi bisnisnya di masa pandemi ini? Oke. Kamu dulu, Fen. Kamu punya nggak? Aku punya dong. Aku bermain di e-commerce juga, aku bermain di online juga. Terus aku juga jualan mie ayam. Nah, terus kalau dikatakan mie ayamnya itu jatuhnya aku masih ghost kitchen. Jadi aku belum punya tempat. Karena apa? Kalian pasti mikir kan kalau misalkan kita mau buka bisnis, kita harus nyewa tempat apa segala macam. Kalau sekarang tuh sebetulnya udah nggak usah repot-repot lagi. Kamu bisa jualan di dalam rumah sebenarnya. Jadi nggak usah bayar tempat lah, terus nyewa paling kita nyewa resource aja paling ya gitu. Tapi so far sih aku nggak nyewa resource juga karena masih bisa dikerjain sendiri gitu. Nah, udah gitu kan aku jualannya mie ayam ya. Nah, kalau dibilang pakai Paun nggak pakai, aku juga pakai Paun. Kenapa? Karena dari situ aku bisa ngelihat nih dari hari Senin sampai hari Minggu penjualanku paling banyak tuh di hari apa sih, di jam berapa sih. Terus aku juga bisa nyatetin customer aku, namanya siapa, biasa belinya apa, biasa belinya berapa banyak. Terus biasanya kan ada yang nggak suka pakai bawang goreng, ada yang nggak suka pakai daun bawang, itu bisa aku catetin juga. Jadi Paun tuh sangat ngebantu banget buat UMKM kayak aku begitu. Kalau Fadli gimana? Kalau saya membantu orang-orang yang mau berbisnis aja. Tapi sebenarnya kalau ditanya berbisnis, saya mungkin lagi proses untuk pengembangan bisnis berbasis teknologi juga sih. Pengen gedein si sedekah receh ini. Jadi untuk membantu saya mengembangkan bisnis saya, tolong banget di-follow @sedekahreceh.co. Tulisannya @sedekahreceh disambung .co. Nah, itu nanti kalau makin gede kan nanti buat kita bersama. Gitu. Jadi buat umat aja saya fan bisnisnya. Bisnis akhirat. Bisnis akhirat ya. Kebetulan aku bergabung di dalamnya.
Oke, kalau punya receh-receh kita nggak ngelihat ya berapa besarnya gitu ya Fat ya. Yang penting kalian mau berbagi, kita udah seneng banget karena kita yang akan menyalurkan itu dan transparan banget gitu. Follow ya, Oke, jangan oke. ya, aku tunggu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Yosua. Pertanyaan ketiga, bagaimana bisnis yang bagus di masa pandemi ini, Kak? Bagaimana, Kak? Ini aku coba jawab dulu kali ya, Boleh deh, karena aku lebih hatam. Oke, nah dulu teman-teman aku mau cerita sedikit. Dulu aku punya toko martabak di daerah Satrio, di depan Standard Charter. Di situ tempatnya tuh udah keren banget deh karena di pinggir jalan dan semua orang tuh bisa ngeliat gitu dan pasarannya oke punya gitu. Ternyata waktu itu bukan masalah pandemi tapi dibikin apa sih namanya jembatan layang ya yang dari Tanah Abang ke Kampung Melayu tuh. Nah, itu menyebabkan penurunan omset besar-besaran. Nggak cuman aku aja, tapi sampai ke Mall Ambassador segala itu benar-benar kena dampak dari pembangunan jalan itu gitu. Kenapa? Karena jatuhnya jadi macet banget, orang juga jadi malas karena nggak ada lahan parkir dan lain-lain. Nah, terus sebetulnya bisnis yang bagus itu di masa pandemi itu apa? Sebetulnya teman-teman, bisnis itu sebenarnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Yang benar itu adalah kalian bisa ngelihat peluangnya di situ tuh apa sih gitu. Kayak contoh sekarang nih misalnya dilihat anak-anak muda sekarang lagi suka banget boba misalnya. Cobalah lakukan inovasi kayak wah boba kan sekarang kalau di mall-mall harganya mahal ya. Ya udah kita coba bikin aja dengan harga yang relatif murah. Kayak contoh nih ya, aku kasih yang pernah aku coba-coba. Kalau kalian suka nih minuman boba yang rasanya vanilla banget tuh, aku bisa bikinnya loh. Ternyata itu tinggal dicampur sama es krim paddle pop yang rainbow. Kalau kalian ingat itu es krim kita dari zaman Piik ya, yang rasanya sampai sekarang masih enak banget. Cuman itu doang ditambahin susu, terus kamu beli aja boba di e-commerce kayak atau di mana gitu, harganya juga murah, yang instan, kamu tinggal bikin. Nah itu rasanya persis banget dan kamu bisa jual itu dengan harga yang lebih murah gitu. So jangan takut untuk berbisnis, kamu tinggal lihat peluangnya itu kayak gimana. Kalau misalkan peluangnya bisa di pasaran anak-anak milenial, terus kamu juga jago dari sisi sosial media, itu gampang banget, gampang viral. Yang penting manajemennya oke, harus ada SOP-nya juga di dalam bisnis kamu, dan jangan sampai ada yang namanya dusta di antara kita ya kalau kita berbisnis gitu. Benar. Kalau saya mungkin menambahkan salah satu peluang sekarang itu karena memang interaksi juga dibatasin, jadi semua kayaknya go online gitu ya. Teman-teman bisa coba tuh go online, mau GrabFood, GoFood, dan mungkin antar teman juga di Instagram bisa dimaksimalkan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan di situ. Nah kalau teman-teman mau coba juga di Bukalapak juga bisa banget. Jadi sesimpel teman-teman klik daftarnya pun cuman gampang banget, cuman butuh KTP doang, alamat email sama nomor handphone, udah bisa jualan sebenarnya. Jadi balik lagi tadi teman-teman mau komitmen atau enggak, jadi mau mulai atau enggak. Jadi itu sih. Dan kalau teman-teman bingung ini gimana Kak buat memulai online. Nah, di kita ada namanya komunitas Bukalapak. Nah, teman-teman di situ bisa sharing tuh antara pelapak yang sudah sukses di bidang jualan online. Nah, di situ juga biasa ada sharing-sharing atau kelas-kelas kayak gini nih. Jadi kayak antar pelapak gitu-gitu. Jadi mulai nggak apa-apa, coba dulu aja gitu. Buka aja Bukalapak sis. Oke, sama buka aja Pawen sis. Coba aja dulu gratis. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hendy Wijaya. Bagaimana cara kita untuk memberikan service excellent untuk customer, untuk konsumen kita. Giliran usaha kita masih baru rintis dan baru dikenal brand atau usaha kita. Lalu gimana juga untuk memberikan good service excellent untuk kalangan di kelas atas. Contohnya ya seperti kelas pemerintah dan kelas artis, influencer. Makasih, mohon dibalas Kakak. Kalau sebenarnya dasar-dasar customer service yang saya sampaikan tadi itu bisa berguna untuk beberapa semua kalangan tanpa terkecuali. Itu udah dasar-dasar lah. Itu biasanya
udah patternnya seperti itu. Nah, tapi kalau ditanya gimana caranya untuk mendekatkan untuk yang kalangan atas, biasanya memang mereka butuh pendekatan yang lebih spesifik, yang lebih priority gitu. Kenapa juga bank juga ada yang namanya service priority, outlet prioritas dan sebagainya, nasabah prioritas gitu ya. Karena memang mereka juga butuh di treat khusus gitu, dan ada memang beberapa treatment yang yang kita berikan, tapi itu tadi kata kuncinya adalah bikin mereka spesial. Jadi ketika mereka mulai dari mereka datang ke outlet, mulai mereka sampai berhubungan sama kita, bikin jalur sesimpel channelnya pun itu kita bikin jalur pribadi gitu, memang untuk yang prioritas-prioritas yang tadi. Jadi memang itu sih bikin mereka spesial itu. Jadi memang ada beberapa treat khusus lah gitu, Fen. Oke, sip. Kalau gitu untuk pertanyaannya sorry banget kita hanya bisa menjawab itu. Nanti pertanyaan yang lainnya akan kita tampung dan akan kita jawab mungkin ya satu persatu di lain kesempatan. Nah, kali ini aku mau langsung ngumumin 2 pemenang door prize, yaitu tas ya. Yang pertama itu adalah Trujuni, TRJUNEE. Oke, nah kalau kalian lihat nih di Instagramnya Pawun, itu dia lagi belajar sambil nulis. Terus yang kedua, pemenang kedua itu ada yang namanya Elis_Jayanti. Nah, buat 2 pemenang terpilih, selamat, congratulations. Jangan lupa nanti di DM data-data kalian ke Instagramnya Pawun ya. Oke, kalau gitu terima kasih banget Fadli karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Jadi kayaknya kita harus menutup sesi kali ini, dan sesi ini kan emang sangat penting banget ya. Kalau misalkan kalian kelewatan, kalian bisa nanti nonton lagi di YouTube-nya Pawun POS, nanti tinggal search saja di YouTube Pawun POS, nanti akan ada muka kita berdua. Oke, sekali lagi Fadli, gue thank you banget ya udah mau datang ke kelas webinarnya Pawun. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau tahu dan mau tahu lebih tentang Pawun, bisa telepon aja ke call center kita di 15360, langsung telepon aja atau langsung live chat di www.pawun.com. Dari situ nanti tim aku akan membantu kalian semua. Thank you semuanya sekali lagi, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya, sampai jumpa lagi. Sehat semuanya.